Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Sebelum kita memulai acara ini, kita semua sudah mengetahui bahwa kita kehilangan satu anggota yang sangat kita banggakan, yang punya apresiasi, punya kesabaran dan sebagainya adalah Pak Asari Mardiono, Terabakulan Rahmatullah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Marilah kita memanjatkan berdoa sejenak untuk beliau, semoga dosa-dosa beliau diampuni dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, dan kita semua mendapatkan kesehatan dan keberkahan dalam berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Hari ini adalah acara webinar kita Perpamsi Rabu 17 Juni 2020. Alhamdulillah hadir dari Kemendagri yang terhormat Pak Riris Prasetyo, SP Mkom, Kasubdit BMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selamat bergabung Pak dan selamat hadir Pak di acara webinar. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Perpamsi dan seluruh pengurus Perpamsi, yang terhormat pengurus daerah serta Direktur PDN seluruh Indonesia, yang terhormat Pak Saiful Japar, konsultan manajemen air minum sebagai pembicara pada diskusi siang ini. Yang terhormat Pak Hendra Fahrijal, Ketua PD Sumatera Barat, Direktur Perumdam Kota Padang. Selamat datang Pak sebagai penanggap, dan Pak Rusdi dari Ketua PD Riau, mungkin belum hadir, belum ada kelihatan Pak. Pak Agus Nara, yang terhormat, staf ahli Perpamsi sebagai penanggap, dan seluruh para peserta yang ikut pada acara siang ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT, kita diberikan nikmat sehat, bisa hadir dan bisa mengikuti acara diskusi, perhitungan dan pengajuan penyelesaian tarif air minum. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan dapat berkah untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu dan kita dalam acara ini bisa berjalan dengan lancar, saya persilakan kepada Bapak Riris Prasetyo untuk menyampaikan sambutan serta sekaligus membuka acara diskusi pada siang ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih atas waktunya Pak Sapriansah. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu, untuk bisa ketemu meskipun dengan budaya baru, Bapak Ibu ya. Saya suka menyebut dengan budaya baru, dengan VidCon gitu ya. Bapak Ibu yang terhormat, seperti tadi disampaikan, kami Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah menyelesaikan revisi Permendagri 71 tentang tarif menjadi Permendagri 21 2020 gitu ya. Hal-hal pokok yang ada di Permendagri 21 tersebut sebenarnya secara langsung tidak begitu signifikan terhadap Bapak Ibu, tapi ada gitu ya. Jadi perubahan yang mendasar adalah kaitannya dengan perhitungan yang disebut FCR gitu ya. Kemarin itu kita sempat bingung Bapak Ibu ya, definisi FCR, karena dulu kita sempat menggunakan FCR, benar-benar FCR murni, tetapi dengan kebocoran yang kita tolerir gitu ya. Jadi kebocorannya 20% gitu ya. Kemudian di 71 itu FCR-nya plus laba 20%. Plus laba 10% gitu ya. Nah, karena banyak diskusi dan banyak yang
nanya teman-teman dan yang bisa dikatakan justru menjadi diskusi yang berkepanjangan gitu ya kaitannya dengan definisi FCR, maka di Permendagri 21 ini khusus untuk menghitung tarif Bapak Ibu ya, kita menggunakan definisi FCR itu adalah FCR murni dan kebocorannya adalah kebocoran faktual atau real gitu ya. Jadi ketika menghitung perhitungan tarif, kita benar-benar menggunakan FCR murni, nggak pakai laba 10%, benar-benar murni, dan kebocorannya adalah kebocoran faktual. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu misalnya bocornya 32%, ya kita pakai angka 32% itu, kayak begitu, gitu ya. Kemudian perubahan yang berikutnya, yang di Permendagri 21 bagi Bapak Ibu, sebenarnya lebih kepada dukungan kami, gitu ya, bagaimana agar kepala daerah atau pemilik PDAM itu mau memberikan subsidi atau menerapkan tarif FCR, gitu ya. Jadi kami fokusnya di situ, gitu ya. Jadi seperti yang diperintahkan oleh Pak Wapres JK saat itu, Bapak Ibu ya. Jadi kemudian kita mengatur bahwa gubernur kita beri kekuasaan atau kewenangan. Pertama adalah kaitannya dengan penetapan tarif batas atas dan batas bawah, gitu ya. Jadi setiap tahun gubernur Bapak Ibu akan menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk masing-masing kabupaten kota di tempat Bapak Ibu. Itu yang pertama, gitu ya. Nah, ketika menetapkan tarif batas atas batas bawah itu, gubernur juga kita perintahkan untuk melihat kondisi APBD Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa gubernur itu melakukan evaluasi terhadap APBD, gitu ya, APBD kabupaten kota. Nah, di situ kita tegaskan ketika gubernur mengevaluasi APBD Bapak Ibu, ketika PDAM Bapak Ibu tidak FCR, gitu ya, maka Pemda diminta untuk melakukan subsidi. Kayak begitu. Jadi di sini peran gubernur untuk mendorong kepala daerah Bapak Ibu untuk memberikan subsidi, gitu ya. Jadi pilihannya adalah menyesuaikan tarif menuju FCR, gitu ya, atau memberikan subsidi dari APBD, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kita harapkan Bapak Ibu, ketika gubernur mengevaluasi APBD Bapak Ibu, gubernur akan bisa memastikan gitu ya kapasitas APBD Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Seperti sekarang kita ketahui beberapa PDAM tidak disesuaikan tarifnya tetapi juga tidak disubsidi. Akhirnya Bapak Ibu selaku direksi eh, tidak akan bisa berkinerja dengan baik gitu ya, apalagi mau mengembangkan layanan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, di situ kita sebutkan Bapak Ibu di pengaturan itu, gubernur punya waktu 3 tahun gitu ya. Artinya selama 3 tahun ini gubernur akan mendorong agar PDAM itu FCR gitu ya. Nah, ketika gubernur sudah melaksanakan gitu ya evaluasi menetapkan batas atas dan batas bawah, kemudian bersamaan dengan evaluasi APBD Bapak Ibu selama 3 tahun. Ketika 3 tahun itu tidak FCR, maka gubernur akan memberikan masukan gitu ya kepada kepala daerah Bapak Ibu opsi gitu ya. Opsi pertama adalah melakukan restrukturisasi gitu ya. Karena kita asumsikan 3 tahun itu udah cukup Bapak Ibu ya untuk melakukan perbaikan gitu ya, upaya-upaya penyihatan PDAM. Jadi opsi pertama adalah melakukan restrukturisasi. Bisa dari sisi keuangan, bisa dari sisi SDM, bisa dari sisi manajemen gitu ya, restrukturisasinya ataupun operasional. Kemudian alternatif berikutnya adalah di downgrade Bapak Ibu. Artinya kalau restrukturisasi nggak bisa, layanan PDAM akan di downgrade ke BLUD, Badan Layanan Umum Daerah BLUD gitu ya. Nah, atau opsi ketiga gitu ya. Bapak Ibu layanannya akan digabung dengan PDAM lain, maksudnya dengan kabupaten sebelah gitu ya. Itu opsi berikutnya. Karena di beberapa daerah yang berimpitan itu akan lebih efektif kalau mau melakukan kerjasama gitu ya. Nah, ini kita masih punya waktu 3 tahun Bapak Ibu. Jadi kita berharap gubernur bisa meyakinkan kepala daerah Bapak Ibu pemilik PDAM untuk melakukan penambahan penyertaan modal gitu ya atau memberikan subsidi untuk menuju upaya FCR gitu ya. Nah, khusus PDAM-PDAM yang sudah FCR ini nggak masalah gitu ya. Untuk FCR ini nggak ada masalah. Jadi terkait tarif ini lebih kepada provinsi yang punya
tambahan pekerjaan, gitu ya. Kemudian izin Pak Sapriansah untuk menyampaikan informasi. Kami sebelum Lebaran dan setelah Lebaran kemarin sempat berdiskusi dengan teman-teman Perpamsi, gitu ya, dari beberapa daerah. Perpamsi juga yang melaksanakan. Di situ juga tadi sempat kita diskusi dengan Pak Asari ya sebelum Lebaran itu. Prinsipnya begini, kami sedang menyusun surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang dampak penanganan COVID. Jadi penugasan kepada BUMD terkait dengan penanganan COVID, gitu ya. Secara umum, SE itu isinya begini. Ketika BUMD Air Minum kemarin sudah memberikan atau sudah melakukan misalnya pengurangan tarif, diskon, ataupun pembebasan tarif, ataupun pembebasan denda, gitu ya, ataupun pemberian hand sanitizer, dan lain-lainnya, itu kita dorong kepala daerah untuk memberikan subsidi ataupun hibah dari APBD. Jadi SE-nya berbunyi begitu, gitu ya. Nah, itu kita dorong, dan SE-nya sekarang ini sudah di Birokom kami. Kalau nggak ada halangan, Bapak Ibu, besok SE itu akan sampai di meja Menteri, gitu ya. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah PDAM yang sudah mengeluarkan biaya untuk penanganan COVID kemarin, itu bisa di-cover dari APBD. Harapan kita begitu, gitu ya. Nah, sampai sekarang ini atau sejauh ini sebenarnya prosesnya nggak ada masalah, lebih kepada proses administrasi, gitu ya. Harapan kami berikutnya gitu ya, kita membutuhkan teman-teman dari Perpamsi adalah bagaimana kita mengkomunikasikan SE itu dengan teman-teman di daerah. Jadi mengkomunikasikan dengan kepala daerah, khususnya dengan Bapeda maupun BPKAD, karena itu membutuhkan anggaran dari sana. Kayak begitu. Jadi itu informasi yang perlu kami sampaikan, karena itu terkait dengan kinerja PDAM ke depan. Kayak begitu. Terkait dengan pembukaan, kami senang sekali. Sekarang dengan budaya baru ini kita bisa lebih sering ketemu, gitu ya. Meskipun kami tidak bisa melihat Bapak Ibu, kalau saya lihat di sini ada 300 partisipan gitu ya. Kami nggak bisa melihat satu persatu Bapak Ibu, tapi saya bisa membayangkan bahwa nanti kita akan sering ketemu seperti ini. Dan dalam diskusi-diskusi berikutnya, biar kami dengan Bapak Ibu biar tahu sebenarnya masalah sebenarnya dalam pengelolaan PDAM itu seperti apa, gitu ya. Terakhir, dalam acara ini kami membuka acara ini dengan senang hati atas kesediaan teman-teman atau aktifnya Perpamsi mengundang kami, dan kami juga terus mengajak teman-teman Perpamsi untuk menyelesaikan regulasi, gitu ya. Artinya kita butuh sama-sama komunikasi, gitu ya. Kami butuh Bapak Ibu juga butuh kami, dan mungkin gitu Bapak ya, hikmah COVID itu ternyata kami dengan Perpamsi sekarang jadi lebih akrab Bapak Ibu, karena dengan budaya baru ini, gitu ya. Jadi salam kenal juga Pak Sapriansah, mungkin kita pernah ketemu, tapi saya lupa, gitu ya. Tapi dengan ini kayaknya jadi lebih sering nanti ke depan, gitu ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengundang kami, dan silahkan melanjutkan acara diskusi atau sosialisasi kaitannya dengan tarif ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Riris tadi sangat bermanfaat bagi kita semua tentang perubahan ini. Memang di dalam perhitungan dan pengajuan tarif, penyusunan tarif ini sangat apa ya? Bagi kami sebenarnya sangat ini ya, agak kesulitan Pak sebenarnya dalam menentukan tarif ini. PDAM sudah menyediakan penyusunan tarif dengan perhitungan yang sebenarnya, tetapi begitu masuk ke atas dan pemerintah daerah agak sulit itu dapat disetujui. Karena pertama adalah faktor politik. Itu kan apa namanya? Itu erat sekali dengan aturan politik Pak, apalagi dari zaman pilkada dan sebagainya. Kita untuk menaikkan kasus. Yang kedua, kita juga agak kesulitan juga begitu masuk ke dalam pengajuan itu. Kita nggak bisa dari direktur PD masing-masing itu tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu. Apalagi subsidi kepada PDM itu hampir hampir nggak ada Pak sebenarnya kita itu. Banyak sekali PDM-PDM yang tarifnya di bawah HPP. Jangan untuk FCR Pak. Ini yang maksud kita yang sangat perhatikan bagi kita PDM. Sementara kita dituntut untuk untung paling tidaknya begitu Pak.
Sehingga mudah-mudahan dengan pencerahan diskusi ini kita dapatkan hal-hal yang sifatnya positif bagi kita semua. Dan juga kami mengharapkan juga nantinya Pak, kalau bisa ada acara begini kita lanjutkan dengan dari putusan daerah, sehingga mereka mengetahui tentang kesulitan apa yang ada di PDM. Oke Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Saiful Jafar sebagai pembicara, menyampaikan materi-materi tentang perhitungan dan pengajuan penyelesaian tarif air minum ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Sapriansah sebagai moderator, Direktur PDM Tirta Arut Kota Waringin Barat ya. Siap. Kemudian yang saya hormati Pak Riris Prasetyo dari Permendagri yang sudah membawakan rencana revisi Permendagri nomor 71 ini ke Permendagri yang baru, yang dimana sudah kita dengar beberapa hal yang pokok utama itu bagaimana supaya kita bisa menerapkan tarif ini dengan baik, yang sudah ada kewenangan dari Pak Gubernur juga untuk bisa masuk dalam penetapan batas atas dan batas bawah. Tetapi di dalam diskusi kali ini kita masih berpedoman kepada Permendagri nomor 71 tahun 2016 kemarin. Kemudian yang berikutnya yang terhormat Pak Hendra Fabrizal, Direktur Utama Perumdam Kota Padang yang mungkin sudah hadir atau masih belum hadir sebagai penanggap. Kemudian yang berikutnya Pak Muhammad Rusdi, Direktur PDM Kabupaten Kampar dari Riau. Dan yang terakhir Pak Agus Sunara, staf ahli Perpamsi. Sebagaimana yang kita dengar tadi arahan dari yang disampaikan oleh Pak Riris Prasetyo tentang perubahan revisi Permendagri itu, terutama yang paling yang menjadi pokok di sana adalah mungkin yang menjadi perhitungan FCR yang sebelumnya itu ditambah dengan keuntungan kurang lebih 10% dan NRW-nya dikurangi 20%. Produksinya dikurangi dengan NRW 20%. Tapi di rencana yang akan datang itu NRW-nya adalah sesuai NRW faktual. Jadi tetap berdasarkan NRW masing-masing klaim. Oke, mungkin saya akan memulai diskusi ini dengan presentasi yang mungkin akan saya bawakan pada siang hari ini. Ya, berdasarkan Permendagri tahun 71, Permendagri nomor 71 tahun 2016. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Riris tadi bahwa yang akan menjadi fokus acuan perubahannya adalah di FCR. Di sini saya mencoba untuk menampilkan data mengenai tingkat kinerja PDM dan tarifnya. Ini dibagi berdasarkan wilayah ya. Saya lihat di sini pertama adalah wilayah 1 Sumatera dari 115 ya. 105 dari 105 PDM, 42-nya sudah sehat, 39 PDM-nya masih kurang sehat dan 24 PDM masih sakit. Itu dari segi kesehatannya. Sementara dari segi tarifnya di tabel yang bawah atau di grafik yang bawah itu terlihat bahwa hanya 26 PDM yang ada di wilayah 1 itu yang tarifnya sudah FCR. Sementara 79 PDM masih belum FCR. Ya. Kemudian di wilayah berikutnya adalah wilayah 2 Pulau Jawa. Untuk wilayah 2 di Jawa umumnya hampir sebagian besar sudah sehat. Dari 108 PDM yang ada di Pulau Jawa itu 100 PDM-nya sudah sehat. Sementara 8 PDM masih kurang sehat dan tidak ada PDM yang sakit. Sementara dari segi tarifnya adalah 75 PDM itu sudah FCR. Masih ada kurang lebih 33 PDM yang masih belum FCR. Kita beralih ke wilayah 3, Kalimantan dan Sulawesi. Tingkat kesehatannya 51 PDM yang sudah sehat, 42 PDM masih kurang sehat, dan 22 PDM sakit. Nah,
Dari segi tarif juga seperti itu, hanya 24 PDM yang ada di wilayah 2 itu yang sudah FCR. Sementara kurang lebih 91 PDM masih belum FCR. Dan yang terakhir adalah di wilayah 4, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ada 52 PDM di sana. Ya, 52 PDM di sana, 31 PDM-nya sudah sehat, 13-nya masih kurang sehat, dan 8-nya sakit. Dari segi kesehatan. Sementara dari segi tarifnya ada 16 PDM di wilayah 24 itu yang sudah FCR, sementara 36 PDM-nya belum FCR. Kemudian secara nasional ada 380 PDM yang dinilai pada tahun 2018 kemarin, itu 224 PDM-nya sudah sehat, 102 PDM-nya masih kurang sehat, dan 54 PDM-nya masih sakit. Kemudian dari segi tarif, ternyata yang lebih banyak adalah yang belum FCR, ya. Ada 239 PDM yang belum FCR, sementara 141 PDM yang sudah FCR. Inilah mungkin yang kenapa dari Kemendagri juga berusaha merevisi tarif, merevisi Permendagri nomor 71 tersebut, karena walaupun sudah diluncurkan dari tahun 2016 sampai sekarang tahun 2020, sampai tahun 2020 ini ternyata masih lebih banyak yang belum bisa FCR. Ya, mungkin karena kesulitan yang mungkin dia sampaikan oleh Pak Sapriansa tadi, bahwa terutama menghadapi pilkada, ya. Ini tahun 2020 ini juga kita menghadapi pilkada. Pasti akan muncul kesulitan-kesulitan untuk hal tersebut. Berikutnya, walaupun secara nasional tarifnya sebagian besar belum FCR, tetapi dalam harga rata-ratanya atau rata-rata harga pokok secara nasional itu sebesar Rp4.875 per meter kubik, dan rata-rata tarif atau harga jualnya itu Rp5.174. Jadi ada keuntungan kurang lebih Rp300 per meter kubik. Jadi walaupun secara jumlah PDM yang belum FCR-nya lebih banyak, tetapi dari segi rata-rata tarif itu sudah cukup baik, sudah untunglah secara nasional. Itu grafik yang saya sengaja tampilkan di sini supaya bisa terlihat bahwa memang salah satu cara untuk bisa mencapai sehat itu tarif FCR juga itu sangat berpengaruh besar, karena kita memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau seandainya dari segi tarif saja kita menjual di bawah harga pokok, pasti kita kesulitan dana, dan bagaimana untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja pelayanannya itu pasti akan lebih sulit. Sehingga mudah-mudahan dengan diskusi ini kemudian kita bisa sama-sama punya semangat baru lagi untuk mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang akan datang. Mudah-mudahan juga Permendagri yang baru juga bisa dalam 1-2 bulan ini sudah keluar, sehingga kita tinggal merevisi sedikit perhitungan yang saya buat di sini. Kita tinggal merevisi dan kemudian bisa mengajukan ke kepala daerah untuk lanjut. Nah, kemudian ini masih berdasarkan Permendagri yang lama atau Permendagri nomor 16-nya itu, di mana 6 prinsip utama yang harus didasarkan pada perhitungan tarif itu ada, pertama adalah keterjangkauan dan keadilan. Tarif itu harus terjangkau dalam arti bahwa terjangkau itu untuk pemakaian kebutuhan dasar, ya, terjangkau dalam hal kebutuhan dasar. Jadi kalau untuk pelanggan yang menggunakan perhitungan kebutuhan dasar, maka itu harus bisa terjangkau. Terjangkau dalam UMP. Masing-masing daerah pasti memiliki UMP yang berbeda-beda. Kemudian keadilan, di dalam keadilan di sini adalah ada cross subsidi. Pelanggan yang kemampuannya lebih akan berikan subsidi kepada pelanggan yang kemampuannya agak rendah, sehingga terjadi ada unsur keadilan di sana. Kemudian mutu pelayanan, ini mungkin yang menjadi masalah paling utama di setiap daerah adalah mutu pelayanan, karena biasanya masyarakat itu akan menanggapi bahwa kalau pelayanannya masih belum baik, mereka akan mengatakan bahwa wah,
Kalau pelayanannya baik, berapapun harganya kami bersedia bayar, yang penting pelayanannya baik. Sementara kalau PDM yang dalam posisi seperti ini untuk memperbaiki pelayanan membutuhkan biaya, nah ini disinilah dilemanya. Jadi ibarat ayam dengan telur, ini mana yang lebih dulu. Tetapi bagi insan PDM seharusnya punya tekad bahwa mutu pelayanan itu menjadi tujuan, ya, menjadi tujuan. Sementara tarif ini menjadi alat. Jadi alat dengan tarif ini kemudian akan memperbaiki mutu pelayanan. Jadi jangan dibalik mutu pelayanan lebih dulu, kemudian tarifnya itu agak sulit untuk PDM bergerak. Yang berikutnya adalah pemulihan biaya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Riris juga, bahwa FCR ini adalah prinsip pemulihan biayanya. Harus biaya itu, tarif itu harus bisa menutupi seluruh biaya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi pemakaian air, karena setiap sistem yang dibangun di setiap kota itu dengan hitungan-hitungan bahwa pemakaian itu untuk memenuhi kebutuhan manusia kurang lebih antara 120 sampai 150 liter per detik. Itu mungkin akan, kalau seandainya setiap pelanggan itu menggunakan air kurang lebih 150 liter per orang per hari, maka dalam 1 bulan itu setiap pelanggan kurang lebih 20 sampai 25 meter kubik. Kalau seandainya ada pelanggan-pelanggan yang sebagian besar menggunakan air sudah lebih dari 25 kubik, kemudian itu akan mempengaruhi sistem pelayanan. Ya, sistem pelayanan akan terpengaruh karena sistem dihitung dengan penggunaan kurang lebih 120 sampai 150, sementara penggunaannya sudah melebihi ini. Nah, disinilah unsur efisiensi ini perlu ditingkatkan di dalam penerapan efisiensi. Kemudian yang berikutnya adalah perlindungan air baku. Kita semua menyadari bahwa memang saat ini atau mungkin beberapa PDM yang mengalami kesulitan untuk bagaimana mendapatkan air baku, sehingga unsur ini juga harus menjadi pertimbangan dalam penentuan tarif. Kemudian yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Ya, ini yang penting, bahwa perhitungan-perhitungan yang akan dibuat nanti itu harus transparan. Ya, tidak boleh ada data-data yang tidak bisa kita memberikan data yang baik kepada pihak yang berkompeten, sehingga mereka kemudian bisa percaya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Saya lanjut masih tetap dengan Permendagri dulu, masih di pasal 1, yaitu ketentuan umum yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kebutuhan dasar adalah air sebanyak, atau kebutuhan pokok air sebanyak 10 meter kubik per bulan. Ini yang menjadi acuan kita, bahwa air itu tidak boleh orang menyatakan bahwa kita bayar air mahal, tetapi karena mahal itu karena dia menggunakan air 50 atau 60 kubik. Nah, inilah kita harus punya pedoman bersama bahwa kebutuhan pokok itu adalah 10 meter kubik. Anda boros berarti Anda menggunakan air melebihi nilai jualnya yang harus kita akan perbaiki. Berikutnya adalah di pasal 6, efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku dilakukan melalui tarif pengenaan progresif. Ya, ini tarif progresif ini mungkin berbeda-beda di setiap kota atau kabupaten. Mungkin ada sebagian yang masih menetapkan tarif itu dengan 2 blok. Ada 3 blok, ada 4 blok. Di sini di dalam Permendagri ini sudah menyatakan bahwa progresif sebagaimana maksud diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi. Dan blok konsumsi itu melebihi standar kebutuhan pokok air minum, dikenakan tarif progresif. Kemudian di pasal 8, ya di pasal 8 itu konsumsi air yang pemakaian di atas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dibagi dalam beberapa blok. Nah, ini ya peluang PDM yang masih memiliki tarif air dengan 2 blok bisa memperbaiki itu menjadi 3, 4, dan seterusnya sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Ini adalah proses datanya. Jadi ada tiga tahap proses, yaitu tahap proses data, kemudian tahap simulasi, kemudian yang terakhir tahap analisa dan pengesahan tarifnya. Dan ini kita akan saya akan coba membahas di sini, memberikan penjelasan. Saya rasa ini sudah sebagian besar juga PDM sudah mengetahui cara-caranya ini, tetapi mungkin karena masih sebagian besarnya masih belum FCR, mudah-mudahan ini kita bisa saling berbagi dan saling mengingatkan, kemudian ada hal-hal yang mungkin bisa kita siapkan nanti. Di dalam tarif proses data ini, yang paling utama adalah laporan keuangannya, laporan neraca laba rugi, ikhtisar rekening, kemudian laporan teknik operasionalnya, kemudian SK tarif air minum, kemudian ikhtisar rekening.
Dari ikhtisar rekening ini kemudian kita harus melakukan tabulasi data untuk melakukan identifikasi jenis pelanggan di setiap kelompok dan setiap kelompok pelanggan maupun kelompok blok pemakaian tadi. Kemudian dari data-data laporan keuangan itu kita mau akan menghitung beban usaha, kemudian volume air terjual dan volume air produksi itu, kemudian melakukan asumsi dan perhitungan dan asumsi keuangannya. Di dalam kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini kemudian kita membuat perhitungan formula perhitungan tarif ini sebagaimana yang ada dalam lampiran Permendagri tersebut untuk menghitung, kita harus menghitung biaya dasar. Di sini untuk biaya dasar itu adalah semua komponen biaya dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Mulai dari biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi distribusi, biaya kemitraan, biaya keuangan, dan total biaya usaha. Di sini saya mengambil contoh salah satu perhitungan di daerah timur Indonesia ini, ada salah satu PDM, kemudian total biaya usahanya adalah 52 miliar. Ya. Ini berdasarkan laporan sudah diaudit. Kemudian di poin 8 itu ada faktor inflasi. Ya. Kita harus menempatkan faktor inflasi. Kenapa faktor inflasi? Karena tarif ini direncanakan untuk tahun ke depan. Sementara data ini adalah tahun yang sebelumnya. Jadi harus dilakukan perhitungan inflasi, nanti disesuaikan. Di sini saya masukkan data inflasi kurang lebih 5%. Jadi dari data biaya usaha yang sebesar 52,4 miliar itu setelah ditambahkan dengan faktor inflasinya kurang lebih 5%, ketemu angka adalah total biaya perkiraan pada periode tarif itu adalah sebesar 55,1 miliar, ya. Di sini kemudian tingkat kehilangan dikurangi dengan tingkat kehilangan air standar, karena sesuai dengan Permendagri yang mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Riris bahwa kita dikurangi dengan 20% kebocoran. Ini nanti kalau seandainya keluar Permendagri yang baru yang real, berarti posisi yang nomor 11 ini tidak lagi dikurangi, tetapi bukan dikurangi dengan 20%, tetapi dikurangi dengan tarif NRW yang faktual. Kalau seandainya ada yang 30, ada yang 40%, ya harus dikurangi berdasarkan NRW yang faktual tersebut. Sehingga kemudian kita mendapatkan volume air yang dibagi dengan total biaya usaha sebesar 55 miliar di poin 9 tadi. Kemudian kita akan mendapatkan biaya dasar, ya. Biaya dasar yaitu di dalam tabel ini ada sebagai contoh adalah biaya dasar itu adalah sebesar Rp4.929 per meter kubik. Nah, biaya dasar inilah yang kemudian menjadi tarif dasar, ya, menjadi tarif dasar. Kemudian setelah kita mendapatkan tarif dasar, kemudian masih ada perhitungan lagi untuk menghitung tarif rendah, ya, menghitung tarif rendah. Di dalam tarif rendah ini kita harus mempunyai data mengenai air yang terjual di kelompok tarif rendah tersebut, kelompok yang disubsidi tersebut. Bisa saja kelompok 1 dan sebagian rumah tangga yang ekonomi lemah atau MBR yaitu pasti akan diberikan subsidi. Di sini kita harus punya data berapa jumlah kubik per tahun yang dipakai oleh kelompok yang akan disubsidi tersebut. Kemudian berapa persentase nilai subsidi yang akan kita berikan kepada mereka. Di sini saya menggunakan data anggaplah 25% lah disubsidi. Sehingga ketemu angka bahwa dari tarif dasar yang Rp4.929 itu setelah dikalikan dengan subsidi Rp493, maka ketemu tarif rendah sebesar Rp4.436. Nah, kita sudah mendapatkan dua formula tarif, yaitu tarif dasar dan tarif rendah. Kemudian kita harus menghitung juga tarif penuh. Kemudian tarif penuh itu adalah didapat dari 10% dari total aktiva produktif. Jadi semua aktiva lancar yang ada dalam di neraca itu ada aktiva lancarnya dimasukkan di sini, ada kelihatan di sini 16,8 miliar. Kemudian aktiva tetap jangka panjang yang seandainya PDM ada melakukan investasi jangka panjang yang dalam tahun yang sudah dalam perhitungan bisa dimasukkan ke sini. Tapi kalau belum tidak ada saja. Kemudian aktiva tetap nilai bukunya.
ya, nilai buku dari aktiva tetap itu sebesar di sini 53 miliar. Kemudian setelah menambahkan poin 22 sampai 26 tersebut, kita ketemu angka aktiva produktif adalah sebesar 70,5 miliar. Nah, angka ini yang bisa menjadi acuan bahwa kita akan bisa berdasarkan Permendagri itu adalah kurang lebih 10% dari total aktiva tersebut. Sehingga di dalam perhitungan nanti paling tidak kita harus bisa mendapatkan keuntungan dalam satu tahun itu kurang lebih 7 miliar. Nah, kemudian ada data historis yang harus ditampilkan di sini, yaitu berapa volume air terjual pada kelompok pelanggan tundas tersebut yang di luar yang disubsidi tadi. Kemudian berdasarkan angka yang ada tingkat keuntungan tersebut dibagi dengan data historis mengenai produksi air yang air terjual air terjual dari kelompok tersebut, kita bisa mendapatkan angka Rp812 per meter kubik tingkat keuntungan. Karena tadi ada subsidi yang diberikan kepada kelompok yang rendah tadi ada sebesar, kalau dibagi dengan publikasi air yang data historis ada kelompok yang khusus yang tarif penuh ini adalah sebesar ketemu angka Rp22. Jadi tarif dasar sebesar Rp4.929 ditambah dengan tingkat keuntungan sebesar Rp812 dan rata-rata subsidi silang yang diberikan kepada kelompok yang di bawah tadi adalah sebesar Rp22, maka kita ketemu tarif penuh yaitu sebesar Rp5.764. Nah, 3 formula tarif ini kemudian menjadi acuan di dalam penentuan ke dalam tabel-tabel berikutnya. 5.700. Di sini kita masuk ke proses simulasi data. Jadi untuk melakukan simulasi data ini berdasarkan data rekening terjual, DRD terjual tadi itu, kemudian akan ketemu melakukan tabulasi data, kemudian kita membagi kelompok berdasarkan kelompok pelanggan yang ada di masing-masing PDM dan berdasarkan blok konsumsi. Nah, kalau seandainya saat ini PDM hanya memiliki blok konsumsi 2 atau 3, berarti kalau rencananya ke depan kita akan melakukan, contoh yang ini saya buat adalah sebesar untuk 4 blok konsumsi, maka kita harus membagi kelompok pemakaian ini, kita harus membagi kelompok pemakaian ini berdasarkan tingkat pemakaian. Jadi di sini ada jumlah pelanggan berdasarkan kelompok tarif, kemudian rata-rata pemakaian air berdasarkan kelompok. Kelompok pertama itulah 1 sampai 10 meter kubik ada berapa pelanggan yang menggunakan, dengan rata-rata berapa tingkat pemakaiannya, kemudian 11 sampai 20 ada berapa pelanggan yang menggunakan dan berapa publikasi rata-ratanya, kemudian berikutnya 21 sampai dengan 30 berapa pelanggan yang menggunakan dan berapa rata-rata pemakaiannya, kemudian di atas, karena ini kita hanya di dalam contoh ini saya membuat 4 blok konsumsi, maka otomatis blok keempat adalah yang di atas 30. Di sini bisa kelihatan bahwa yang di atas 30 ini cukup pemakaiannya cukup tinggi rata-rata, ada 129, ada 150, ada 70 dan lain-lain. Nah, sinilah kalau seandainya peluang PDM-PDM yang belum FCR, mungkin dengan adanya perubahan di kelompok yang paling di atas di sini, kelompok blok konsumsi yang di atas, mudah-mudahan bisa kembali FCR. Bisa saja dengan kelompok pemakaian 10-20-nya tidak berubah, tetapi 21 dan 30 itu pemakaiannya sudah tinggi. Kalau seandainya kita merubah sedikit saja, maka itu bisa membuat tadinya yang tidak FCR bisa menjadi FCR. Lanjut lagi, saya lanjut ke tabel tadi itu kalau dipetakan di secara grafik kira-kira seperti ini. Ya, tabel yang baru kita lewati tadi itu adalah kurang lebih ada 10% yang pemakaiannya 0, kemudian 18% itu pemakaian 1 sampai 10, kemudian pemakaian 11 sampai 20 itu ada 23%, kemudian 21 sampai 30 ada 19%, kemudian 31 sampai 40 ada 11%, 41 sampai 50 ada 6%, 51 sampai 100 itu ada 10%, dan di atas 100 meter kubik itu ada 3%. Nah, ini dengan peta ini kemudian kita bisa memprediksi kira-kira kalau seandainya kita sekarang memiliki blok konsumsi yang hanya 2 atau 3 atau 4,
berarti yang di atas itu masih peluang kita untuk bisa meraih keuntungan, karena di sini tingkat pemakaiannya sudah tinggi ya, sehingga walaupun naiknya hanya Rp100 atau Rp200 itu pengaruhnya cukup signifikan. Saya lanjut lagi ke skema berikut. Ini adalah tadi yang mungkin sudah dijelaskan. Pemulihan biaya itu terjadi dari tarif rata-rata adalah sama biaya dasar dan kemudian ditambah dengan pengembangan pelayanan atau tingkat keuntungan yang 10%. Di sini yang harus menjadi perhatian kita juga ada satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua adalah upah minimum provinsi. Ini saya mengambil contoh di Provinsi Maluku Utara. Tahun 2018 kemarin itu UMP-nya Rp200, ya, Rp20.000. Kalau seandainya berdasarkan Permendagri yang nomor 71 tahun 2016, 4% dari total UMP, maka kita akan ketemu angka sebesar 92.800. Kalau seandainya untuk kebutuhan dasar dengan tingkat pemakaian tingkat pemakaian kebutuhan dasar dibandingkan dengan 4% UMP, maka tarif air akan berada di antara Rp6.000 sampai Rp7.000 di atas itu. Karena kalau dikurangi kurang lebih biaya administrasi yang lainnya itu 10 sampai 15.000 ataulah 10.000, maka tarif air itu harus antara 6 sampai 8.000. Nah, saya yakin ini kalau seandainya bisa diterapkan, kita bisa memperbaiki struktur tarif yang ada. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa untuk semua kategori PDM yang ada di hampir seluruh Indonesia ini, kalau seandainya hitungan ini masih cukup baik untuk bisa kita tetap berupaya untuk bisa memperbaiki pelayanan. Nah, disinilah titik yang paling krusial. Seperti sudah disampaikan tadi oleh moderator kita, Pak Sapriansah, juga menyatakan bahwa masalah PDM sudah menyiapkan data segala macam, kemudian begitu sampai di kepala daerah jadi mentah gara-gara pilkada dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan Permendagri nomor 71, tahapnya seperti ini. Jadi menurut saya bahwa persetujuan kepala daerah itu ketika kita sudah melakukan perhitungan seperti yang tadi itu, kita sebelum melakukan konsultasi dengan publik, kita harus konsultasi awal dulu dengan kepala daerah masing-masing. Pada saat konsultasi awal dengan kepala daerah itu, kita tidak minta persetujuan, ya. Kita tidak minta persetujuan. Kita menyatakan saja laporan, Pak, ini Bapak mungkin kita tidak minta persetujuan sekarang, kita hanya memberikan informasi saja bahwa PDM akan merubah tarif. Nanti setuju atau tidak setuju, Bapak tidak perlu menyatakan sekarang. Nanti kita uji publik dulu, konsultasi publik dulu. Nanti kalau seandainya publiknya menolak, Bapak ya bisa saja menolak. Tetapi nanti kalau seandainya publik yang mudah-mudahan bisa menyetujui, mungkin Bapak tidak terlalu terbebani dalam hal ini. Sehingga prosesnya, kalau seandainya istilahnya persetujuan awal ini, walaupun istilahnya kepala daerah bilang jangan dulu, kita tidak dalam posisi untuk meminta pada saat itu. Karena kita akan konsultasi publik lebih dulu, uji publik lebih dulu. Jadi istilahnya sowan dulu kalau seandainya kepala daerahnya menyatakan oke, silakan jalan, maka kemudian kita memulai dulu dengan konsultasi Dewan Pengawas. Saya rasa kalau konsultasi Dewan Pengawas itu sudah pasti terjadi setelah perhitungan tarif itu dilakukan. Konsultasi publik ini sebaiknya begini. Bagi PDM-PDM yang sudah memiliki forum pelanggan, PDM yang sudah memiliki forum pelanggan mungkin cuma tinggal mengundang forum-forum pelanggan yang ada, kemudian melakukan konsultasi publik. Tetapi kebanyakan sebagian besar kita PDM yang kecil itu masih tidak memiliki forum pelanggan, maka kita melakukan sosialisasi langsung per kecamatan. Kalau seandainya ada daerah pelayanan yang 4, 5, 6, 7, 8 kecamatan, kita lakukan berdasarkan per kecamatan. Kerjasama dengan Pak Camat setempat, kemudian Pak Camat nanti akan mengkoordinir lurah-lurah, dan lurah-lurah kemudian akan mengkoordinir juga orang-orang di RT-RT dan lain-lain, kemudian melakukan konsultasi publik. Kita akan memaparkan bagaimana perhitungan-perhitungan yang kita buat tadi itu, kemudian mereka akan melihat persetujuan. Dan saya sarankan ini kalau seandainya melakukan konsultasi publik itu sebaiknya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Direktur bisa mengundang media. Jadi selain masyarakat yang ada, media juga diikut sertakan, sehingga
hari itu kalau kita melakukan konsultasi publik di kecamatan A, besoknya itu sudah muncul di koran dan kemudian kita melakukan di kecamatan yang lain. Nah, ini akan berjalan dari waktu ke waktu, kemudian begitu konsultasi publik ini sudah berjalan, pasti akan mengundang reaksi dari bapak-bapak anggota dewan kita yang terhormat. Mereka akan kemudian memberikan reaksi, dan mungkin pada akhir dari setelah semua konsultasi publik di kecamatan itu semua selesai, kita akan meminta juga kepada dewan, anggota dewan yang terhormat lewat surat, dan kita minta untuk melakukan hearing dengan mereka, memberikan penjelasan kepada mereka. Dan satu hal yang paling penting di sini, walaupun di dalam Permendagri tersebut tidak menyebutkan ada konsultasi dewan, tetapi kemudian bupati atau wali kota pasti akan sulit memberikan rekomendasi kalau belum ada persetujuan dewan. Nah, ketika melakukan konsultasi publik dengan dewan itu, kemudian kita minta rekomendasi apakah menerima atau tidak menerima. Kalau seandainya kita bisa memberikan penjelasan atau data-data yang seperti yang kita sebutkan tadi dengan baik dan bisa diterima oleh anggota dewan di dalam Sena, kemudian begitu juga di konsultasi publik juga pasti akan muncul reaksi, kita bisa memberikan penjelasan dengan baik, pasti kemudian bisa mendapat persetujuan. Nah, ketika itu sudah selesai dan sudah ada mendapatkan konsultasi publik, terutama dari DPR sudah memberikan rekomendasi, saya rasa kepala daerah itu tidak akan punya beban lagi untuk menandatangani surat persetujuan itu. Tetapi untuk saat ini, karena kita sudah memasuki masa pilkada lagi, ada beberapa ratus daerah yang akan melakukan pilkada, ya mungkin kita dalam tahun 2020 ini menyiapkan perhitungannya dulu. Kita menunggu selesai pilkada, mungkin karena tahapan pilkadanya itu mungkin Desember sudah selesai, Januari, Februari, Maret itu sudah mulai pelantikan dan lain-lain. Kemudian walaupun incumbent atau bupati yang baru, kan kita kemudian sudah bisa mengajukan persetujuan. Yang penting perhitungan-perhitungan itu bisa transparan dan bisa akuntabel dan bisa dipercaya. Kemudian kalau seandainya sudah timbul persetujuan dari kepala daerah, maka tinggal buat SK tarif. Kemudian kalau tidak, masih ada satu jalan darurat atau Permendagri nomor 70 tahun 2016 itu memberikan subsidi ya. Kalau seandainya contoh konsultasi publiknya sudah sukses, tidak ada masalah, kemudian dengan DPR juga sudah memberikan rekomendasi, tetapi kepala daerahnya kebetulan mungkin baru dilantik, masih agak ragu dan segala macam, maka kita memberikan bahwa Bapak kalau tidak mau setuju, berarti Bapak harus memberikan subsidi, dan kita kemudian akan mendapatkan subsidi untuk menutupi kekurangan biaya atau supaya bisa FCR yang mungkin di dalam Permendagri yang revisi yang akan datang itu mungkin dipertegas bagaimana caranya supaya bisa setiap PDN itu menjadi FCR. Dan ada peran gubernur di sana akan menentukan batas atas dan batas bawah, sehingga kemudian kalau seandainya kita berada di posisinya di bawah batas bawah, ya kita masih bisa punya peluang untuk bisa memperbaiki. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Lebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada beberapa penanggap yang akan bisa melengkapi atau memperbaiki apa-apa yang kurang dari saya. Saya kira untuk sementara saya akhiri demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa menjadi apresiasi bagi kami semua. Tentang tarif ini memang klasik Pak. Tarif ini memang sangat klasik bagi kita seorang PDAM. Apalagi yang saya sampaikan tadi 2020 ini ada sekian ratus daerah pilkada, ini agak kesulitan bagi kita. Sementara kita sudah bicarakan tentang subsidi dan sebagainya, tetapi itu pun belum bisa dirasakan oleh daerah rata-rata. Khususnya Pak di kami di Kalimantan Tengah itu belum ada yang menyelesaikan KFCR Pak, bahkan masih di bawah HPP. Itu salah satu kendala kita di Kalimantan Tengah, di Kalimantan khususnya di daerah barat. Apalagi biaya operasional sangat tinggi sekali dengan kualitas air baku yang ada, itu sangat ini. Ini ada penanggap, saya persilahkan Pak Hendra ya dari Padang, Sumatera Barat. Mudah-mudahan Pak Hendra juga menanggapi hal-hal apa yang sudah disampaikan dari Bapak tadi dan memberikan masukan-masukan juga untuk kita semua. Waktu saya persilakan untuk Pak Hendra.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sofiantah ya, yang sebagai moderator telah memberikan kesempatan. Selanjutnya Bapak Riris dari Kemendagri dan Pak Saiful Jafar dari konsultan. Baik, saya akan coba menanggapi sedikit dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Jafar tadi terkait rencana penyesuaian tarif ya. Dan kebetulan Perumda Air Minum Kota Padang pada tahun 2020 ini kita baru melakukan penyesuaian tarif, Pak. Jadi alhamdulillah pada bulan November tahun 2019 kemarin kita sudah disahkan oleh Bapak Wali Kota tentang tarif Perumda Air Minum Kota Padang rekening Januari yang mulai kita pungut pada tahun bulan Februari tahun 2020. Nah, sedikit saya mungkin menjelaskan sedikit tentang kenapa triknya kita bisa memberikan masukan usulan tarif kepada pemerintah. Pertama, tadi beberapa hal disampaikan Pak Jafar terkait bagaimana kita mengusulkan lalu kita menyesuaikan. Sebenarnya kita cukup mengatur strategi bagaimana Permendagri 71 ataupun 70 ini bisa dipahami oleh pemerintah daerah. Nah, strukturnya pertama kita mengusulkan kepada konsultasi tadi seperti di Dewan Pengawas tadi. Nah, saya kita kasih kepada pemilik kota dengan melibatkan SKPD terkait yang memang bernaung di bawah terkait menaungi air minum ini. Nah, setelah itu nanti kita menerima masukan saran dan beberapa hal terkait dengan penyesuaian tarif ini. Nah, setelah itu kita mempublikasikan, Pak. Ya, kita selalu mempublikasikan bagaimana tarif air minum kita sekarang ini tidak sesuai dengan kondisi saat ini, di mana harga pokok dengan harga produksi sudah sangat jauh. Nah, yang selanjutnya kita mencoba juga memberikan pemahaman kepada LSM ataupun wartawan di LKI, Ombudsman, sampai ke BPSK dan juga ada Komisi Informasi. Dan alhamdulillah kita mendapat apresiasi. Kenapa? Karena kita berani tampil di publik untuk menjelaskan betapa pentingnya air minum ini. Karena tanpa didukung dengan kenaikan harga penyesuaian tarif ya PDM juga tidak akan maju, artinya tidak akan bisa juga FCR. Bagaimana kita mau sehat? Bagaimana kita mau memberikan pelayanan? Nah, setelah itu sesuai dengan saran dari pemerintah, kita melakukan juga sosialisasi, Pak, ke bawah. Kita mengundang semua camat, mengundang semua lurah untuk berdiskusi dan menyampaikan rencana kita ini. Nah, kaki kita inilah sebagai perpanjangan tangan PDM itu seperti Pak Camat maupun lurah yang turun ke lapangan mensosialisasikan. Nah, nanti didampingi oleh tim PDAM. Nah, setelah itu kita juga bukan hearing, Pak. Kita mengundang DPRD secara keseluruhan. Jadi alhamdulillah dari 45 kita anggota DPRD Kota Padang, itu 2/3 hadir. Termasuk ketua wakil ketua karena antusias bagaimana Perumda air minum ini harus didukung. Karena nanti setelah kita bisa memberikan laba yang signifikan, ya tentu kita PDAM juga bisa memberikan PAD bagi pemerintah daerah. Nah, disitulah kita memberikan keyakinan. Nah, tahap berikutnya kita juga melakukan SKP, survei kepuasan pelanggan. Ya, alhamdulillah itu kepuasan pelanggan terhadap layanan kita itu sudah di atas 60%. Artinya ketika kita membuat semacam survei, nah dari situ kita mengetahui dari mana kelemahan-kelemahan, bagaimana saran masukan dari pelanggan untuk kemajuan Perumda kita. Nah, setelah selesai semua yang kita sarankan, kita mengajukan lagi kembali kepada pemerintah daerah, mengadakan pertemuan, lalu kita diskusi. Dan setelah dipahami semua, ya wali kota tinggal mengesahkan, yaitu pertama ada peraturan wali kota tentang tarif air minum. Yang kedua itu ada perwalinya, peraturan wali kota tentang perhitungan dan penetapan tarif. Ya, dan alhamdulillah memang
yang disampaikan Pak Jafar tadi, itulah trik-triknya bagaimana kita cara menghitung, lalu bagaimana kita cara berdiskusi, mempublikasikannya juga. Intinya kita harus rajin mempublikasikan. Nah, pada saat pertama kita melakukan penagihan air minum yang baru tarif, kita kurang dari 0,1% keluhan. Artinya tidak sampai 0,1% keluhan dari pelanggan dengan adanya penyesuaian tarif yang kita laksanakan ini. Dan kita berharap juga melalui DPP dan juga Kemendagri tadi, Pak, bagaimana Kemendagri mendorong kepala daerah masing-masing bahwa tanpa dukungan pemerintah, ya, air minum tidak akan maju di suatu daerah. Apalagi tadi diceritakan daerah timur ya Pak, Kalimantan juga rata-rata belum SCR. Nah, tanpa dukungan pemerintah, nah itulah fungsinya nanti dari Kemendagri melalui gubernur, dan gubernur juga harus memerintahkan ke wali kota bagaimana PDM-PDM yang kurang sehat ini diberikan subsidi, ya, artinya subsidi silang tadi. Nah, ketika kepala daerah tidak mau menyesuaikan, ya pemerintah daerah harus menyediakan subsidi terhadap PDM-PDM-nya. Mungkin itu sementara tanggapan Pak. Terima kasih karena banyak di belakang juga nanti yang akan bertanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra, salam sehat untuk kita semua. Oke, apa yang disampaikan Pak Indra penangkap tadi sangat bermanfaat bagi kita. Ada cukup dengan mengatur strategi saja Pak sebenarnya. Strategi itu harus kita lakukan. Bagaimana untuk bisa melangkah-langkah pada pemerintah daerah. Karena tanpa strategi yang cukup memadai untuk komunikasi kepada daerah, sulit kita untuk menaikkan tarif dan sebagainya. Karena ada kepentingan politik di situ, baik pemerintah daerah maupun DPRD itu sendiri. Selanjutnya saya teruskan kepada penanggap yang kedua, sebelum kita lanjut ke yang lain, adalah Pak Rusdi dari Riau. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator Pak Sapriansah, Pak Saiful, salam hormat, Pak Hendra, teman sejawat dari Padang. Terima kasih waktu yang diberikan. Nah, banyak hal sebetulnya kalau persoalan teknis tentang tarif itu sudah selesai oleh Pak Saiful. Bagaimana menggambarkan, membuat perhitungan tarif dan struktur tarif. Dapat kami sampaikan di sini untuk menanggapi beberapa hal yang disampaikan Pak Saiful. Sepertinya kita mengelola air minum ini di banyak hutan belantara ketentuan perundang-undangan. Belum selesai Permendagri 71 kita buat. Ini dari Kemendagri tadi sudah menyampaikan sudah ada Kemendagri baru untuk revisi tentang tarif. Ini sebetulnya sangat menggembirakan kita karena penyempurnaan. Namun dapat kita ketahui tarif air minum ini bukan saja dipakai oleh BUMD air minum, tapi juga BLUD, bisa juga UPT. Yang selama ini, seperti kita lihat di PD Perpamsi Riau Kepri, itu di Riau Daratan ada 12 kabupaten kota yang ada PDAM cuma ada 6 saja. Selebihnya itu UPT. Begitu juga di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu hanya beberapa saja yang BUMD air minum, selebihnya UPT. UPT ini jelas membebani APBD dalam tahap pelaksanaannya. Karena semua operasionalnya ditanggung oleh APBD, dicantumkan di APBD. Namun hasilnya, tarifnya jauh di bawah tarif yang dibuat oleh BUMD karena memang tidak adanya upaya dari pemerintah daerah karena ya dianggap ini pemerintah. Namun sebetulnya di berbagai daerah seperti kita ini masyarakat akan selalu membandingkan. Di sana kok lebih murah, kabupaten sebelah kok lebih murah daripada harga per kubiknya daripada kita. Namun kalau semuanya memakai standarisasi Permendagri 71,
yang diamanahkan ini adalah penetapan tarif ini harus setiap tahun, kan begitu Pak Saiful ya? Setiap tahun ditentukan tarif ini oleh pemerintah melalui penetapan oleh Perwako atau atau kepala daerah, ataupun kalau BUMD tingkat provinsi ya mungkin gubernur. Nah, pada posisi ini kan sudah ada timeline, Pak. Timeline yang harus kita buat diajukan pada bulan sekian setiap tahunnya. Nah, ini yang selalu kita tidak terjaga. Kenapa? Karena apa disampaikan oleh teman sejawat saya dari Padang tadi, ada sesuatu yang mesti kita lakukan setelah itu. Ada uji publik dan segala macam. Undang-undang perlindungan konsumen mesti kita perhatikan. Kemudian satu lagi, undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, ini kan memerlukan waktu. Kita berharap kepala daerah berpikir secara struktural dan pragmatis tentang ini tidak bisa mengulur-ngulur. Kenapa? Karena kalau penetapan ini lambat, misalnya pada bulan Desember, kita ajukan sudah dari bulan September, persetujuan sudah bulan Desember. Akhirnya kita memerlukan waktu untuk sosialisasi, kemudian kalau yang mungkin kabupaten setingkat PDAM di kota, barangkali gampang Pak Saiful, ya, hanya lingkup kota. Tapi kalau PDAM-nya berada di di kabupaten, dia punya IKK yang banyak yang mesti pelanggannya harus diberitahu semua tentang adanya perubahan tarif. Nah, ini kan memerlukan waktu. Tidak bisa mungkin 1 bulan, 2 bulan. Seperti saya, kecamatan satu dengan kecamatan yang lain ini memerlukan waktu sampai 4 jam. Ini tentu tidak bisa satu kecamatan itu 1 hari menyelesaikan mengumpulkan pelanggan atau untuk sosialisasi. Tentu memerlukan waktu. Nah, kita berharap di revisi yang baru tentang penetapan tarif ini akan bisa lebih berpihak kepada kita pengelola air minum, ya, sesuai dengan PP 122 2005 penyelenggara spam ini bisa BUMD atau BULD dan sebagainya macam. Nah, kita berharap pada posisi ini nanti sudah sempurna, ya, sehingga tidak berubah-ubah lagi. Perhitungan yang Pak Saiful tadi sampaikan barangkali saja ini akan berubah, ya. Contoh saja FCR itu dihitung berdasarkan nilai kehilangan air yang real, ya. Tentu ini akan merubah itu semua. Nah, kemudian secara nasional pun tadi sudah digambarkan oleh Pak Saiful bahwasanya harga air rata-rata secara nasional itu juga belum sampai 10% daripada ketentuan, ya, dari HPP dan tarif rata-rata itu kalau tidak salah tadi hanya Rp300 Bapak sampaikan. Belum juga sampai secara nasional, ya, mungkin rata-rata nasional, ya Pak, ya. Masih belum mencapai Rp10 daripada perhitungan tarif air minum ini keuntungannya. Jadi kita berharap mungkin pada pertemuan lain setelah terbitnya revisi nanti kita bisa membuat hal yang sama, Pak Saiful, sehingga dapat secepatnya mungkin kita terapkan, dan barangkali ada kawan-kawan daripada seluruh BUMD air minum yang tengah menyusun perubahan tarif dan struktur tarif yang penyesuaian mungkin bisa menahan sementara karena informasinya sudah di meja Mendagri yang mesti diundangkan. Itu saja barangkali Pak Sapriansah, ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Saiful. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi. Salam sehat untuk kita semua. Siap. Oke, apa yang disampaikan Pak Rusdi tadi adalah menitik beratkan, artinya keterjangkauan daripada daerah-daerah yang agak kesulitan di situ, Pak. Jadi memang tarif ini memang saya sampaikan dari awal adalah sangat klasik bagi kita orang tukang lighting. Bagaimana kita berjuang untuk menaikkan tarif, tetapi satu sisi ada yang tidak menaik tarif. Memang kalau bisa konsultasi dengan baik
mempunyai strategi yang baik, insya Allah kenaikan tarif tidak ada masalah. Intinya adalah pelayanan, Pak. Bagaimana pelayanan kita lebih baik. Bapak dan penangkap yang ketiga saya serahkan kepada Pak Agus Nara, staf ahli Propamsi, mudah-mudahan memberikan masukan yang terbaik kita sebelum nanti kita alihkan ke Pak Saiful dan tanya jawab sesi berikutnya. Terima kasih. Silakan ya Pak Agus Nara. Baik, terima kasih Pak Safri. Suara saya bisa didengar Pak Safri? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang terhormat, para pembicara juga, tadi para penanggap yang sebelumnya. Saya menanggapi terakhir ini enak nih, tinggal sisanya. Karena tadi pada dasarnya penanggap pertama, kedua juga sudah banyak memberikan masukan. Jadi saya tinggal melengkapi apa yang kurang. Pertama yang harus diperhatikan, saya lihat dari apa yang tadi disampaikan Pak Saiful, ya, itu kan menghitung proyeksi tarif ke depan, ya. Seringkali kita itu selalu ketinggalan. Jadi yang terjadi justru tarif itu ngikuti di belakang. Inflasi sudah naik, biaya di depan, ya, realisasi biaya di depan, kita baru menaikkan tarif. Sementara opini masyarakat, loh PDAM kan kemarin naikin tarif kok masih rugi gitu ya. Nah, kenapa? Karena selalu kita ketinggalan. Nah, tadi yang disampaikan Pak Saiful adalah menghitung tarif itu harusnya proyeksi ke depan gitu ya. Kan tadi Pak Saiful juga melihat bahwa ini kita menggunakan dasar tahun lalu ya, dihitung sekarang. Nah, tarif berlaku untuk yang tahun depan, kan gitu ya Pak Saiful. Jadi seharusnya ditetapkan angkanya bahwa, oh kenapa tarif dari sekarang misalnya lebih tinggi sekian, iya Pak, ini untuk mengantisipasi biaya inflasi ke depan, gitu ya. Sehingga tarif itu pasti kecenderungan umumnya lah, minimal juga inflasi gitu ya, ke depan naik, itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak terjadi, nanti saya akan berikan contoh dalam kasus COVID sekarang ya. Seharusnya tarif dasar itu kan sama dengan biaya dasar, ya. Nah, ketika tarif dasar sama dengan biaya dasar, mestinya ini berlaku untuk kelompok rumah tangga, ya. Tapi faktanya banyak rumah tangga itu diberlakukan tarif jauh di bawah biaya dasar, ya kan? Artinya apa? Mengandalkan subsidi silang dari kelompok bisnis, kelompok industri. Ini terasa seperti sekarang Pak Saiful, ketika COVID berjalan, industri dan komersial berhenti, tidak ada orang yang membeli air dengan tarif tinggi, rata-ratanya PDAM drop, ya, rata-rata tarifnya drop. Sudah pendapatannya berkurang, membayarnya juga tertunda karena mereka umumnya kan kesulitan ya, baik rumah tangga. Kalau industri, bisnis juga kebanyakan kompak menunda pembayaran. Artinya dari sisi efisiensi rendah, membukukan pendapatannya juga rendah. Nah, kita kena dua kali. Belum lagi kalau ada instruksi untuk dibebaskan yang tidak ditanggung oleh Pemda, wah udah ketiban 3 lagi tuh kita, gitu ya. Nah, ini situasi yang sangat sulit. Kalau misalnya PDM-nya yang tadi, gini, saya hanya ingin mengingatkan bahwa ke depan struktur tarif itu tidak terlalu lebar, ya. Struktur tarif itu tidak terlalu lebar, tidak banyak perbedaan antara kelompok bawah dan kelompok atas. Itu makin simpel. PLN itu harga tarif listriknya itu kan industri berangkat dari 1.000 sekian, rumah tangga 1.400. Bedanya berapa? Cuman 1,5 kali, Pak. Di PDAM ada yang rumah tangga kecilnya 2.000, industrinya 14.000. Berapa kali Pak Saiful? 7 kali. Ya kan Pak? Ya, di PLN itu nggak ada modelnya tarifnya, bahkan industri itu sebetulnya tarifnya disubsidi. Siapa? Disubsidi oleh pemerintah. Ya, tarif rumah tangga justru lebih mahal dari tarif industri. Ini kalau di PLN Pak Saiful ya. Setinggi-tingginya tarif PLN itu kan sama dengan tarif rumah tangga, yaitu 1.460 Pak ya. Industri 2 kebanyakan itu tarifnya berkisar antara 970 sampai 1.100, 1.200, itu sampai paling tinggi 1.400. Bapak lihat, rumah tangga di PLN boleh ada R1, R2, R3, R4, R5, R6, tarifnya berapa? Sama, semuanya 1.400, kecuali yang di bawah 1.300 ya Pak Saiful. Listrik yang 900 sama 450 tarifnya memang rendah.
tetapi itu disubsidi sama negara. Dia tidak mengandalkan subsidi dari silang, dari kelompok industri maupun bisnis. Sehingga di kita nih terasa begitu tadi industri dan bisnisnya berhenti, nggak ada yang mensubsidi silang, kita jatuh rata-rata pendapatan rata-rata harga jualnya. Nah, jadi mungkin kalau tidak salah, saya waktu diskusi dengan Pak Riris terakhir, di dalam revisi tarif ini, kayaknya nanti rumah tangga itu tidak ada di kelompok 3. Jadi Pak Saipul juga pernah mengingatkan, seharusnya 10 kubik itu tarifnya orang kaya, orang miskin sama. Betul, Pak? Kelihatannya arahnya ke depan begitu. Jadi bisa terjadi nanti tarif rumah tangga yang besar mungkin akan mengalami turun, justru penyesuaian, rumah tangga kecil naik. Ini pasti akan bergejolak. Ini harus ada intervensi dari Pemda secara bertahap, supaya bagi masyarakat kecil tidak merasakan kenaikan yang cukup besar gitu ya. Nanti kemungkinan itu akan tadi penekanan subsidi oleh pemerintah. Jadi ke depan kita kan sudah ditarget tadi misalnya laba mau 10%, 20%. Itu betul-betul akan direcover dari tarif yang tadi kan Pak Saipul ada tarif dasar, ada tarif rendah, ada tarif penuh kan gitu ya Pak Saipul. Nah itu betul-betul kalau tarif dasar itu misalnya memenuhi biaya pokok ya, harga pokok, maka keuntungan itu sebetulnya hanya diperoleh dari tarif tinggi ya, tarif penuh plus orang yang mengkonsumsi di atas 10 kubik gitu Pak Saipul gitu ya. Nah ini kesederhanaan tarif ke depan. Kemudian yang ketiga tadi menyangkut masalah satuan ya. Ke depan apapun kita sudah menghitung tarif seperti apapun. Tadi Pak Hendra sudah menjelaskan sangat bagus mengenai bagaimana tahapan mekanisme sosialisasi. Saya hanya ingin menambahkan, gunakanlah sosialisasi dengan satuan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Apa? Liter, Pak. Ya, liter. Jadi 1 liter supaya mereka punya pembanding. 1 liter Aqua, 1 botolnya itu berapa harganya? Udah 6.000, 7.000. Air PDAM kan rata-rata nasional paling cuma Rp4,5 gitu ya. Sampai Rp5 per liter gitu. Nah, karena apa? Karena masyarakat membayangkan 1 kubik itu dia tahu 1 kubik berapa? 1.000 liter. Tapi suruh ngukur baknya di rumahnya, nggak kebayang itu berapa liter isinya. Kalau isinya 200 liter, maaf nih teman-teman misalnya atau siapapun warga misalnya yang tinggal di rumah di Perumnas, itu baknya tuh nggak sampai 100 liter kan Pak Saipul ya, paling 80 liter. Sampai penuh kalau harganya Rp5, 80 liter kali Rp5, Rp400. Kalau suruh orang manggul air ya, ngisi ke situ nggak ada yang mau, paling kasih Rp400 gitu ya. Nah ini menurut saya satuan volume yang mudah dipahami oleh masyarakat, gunakanlah liter. Sehingga air itu nanti akan kita jual misalnya mulai dari Rp5, maka 1 liternya cuma Rp5 ya, sampai 10.000 kubik. Kalau tadi Pak Saipul mengarahkan tidak lebih dari 4%, mereka kebayang. Beras 1 kilogram segimana banyak harganya berapa gitu ya. Apalagi tadi kalau sudah dibandingkan dengan pulsa sekali cat udah berapa ratus rupiah gitu ya, 1 kilobyte udah berapa gitu. Barangkali itu mungkin Pak Safri yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan nanti kita berkembang pada saat diskusi ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, salam sehat Pak Agus untuk kita semua. Terima kasih apa yang sudah disampaikan Pak Agus, diberatkan kepada penerangan. Ada jelas balik sebenarnya Pak, artinya rumah tangga yang tinggi bukan industri. Ini memang berdampak kepada COVID-19 ini. Cuma kita jangan lengah dengan masalah ini Pak. Ada R1, R2, R3. Kalau dari PLN itu berbeda Pak. Kalau PLN itu adalah R1, R2, mereka sudah ada tarif dan sebagainya. Pemakaian 450, dia pemakaian di atas 200.000 udah ada, dia nggak bisa 450 daya anuar dan mereka jadi kan 1.900. Tetapi kalau PDAM, dia rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah 3 industri, bahkan rumah tangga 1 melebihi pemakaian daripada industri. Ya. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama juga tentang hal itu Pak. Jadi saking murahnya Pak, saking murahnya orang pakai air banyak. Betul Pak, artinya industri kita angkat harga mahal, kan biasanya katakanlah niaga 10.000 ya, rumah tangga 3.000. Tetapi rumah tangga 1 juga bisa memakai melebihi daripada industri.
Nah ini yang jadi kendala. Beda dengan PLN ada pembatasan. Pemakaran daya 450, dia pemakaian di atas 200.000 sudah nggak bisa lagi kategori 450. Dia harus naik 900 bahkan 1.200 dan berikutnya. Ini perlu pencerahan juga bagi kita semua bagaimana menindaklanjuti ini supaya penetapan tarif itu bisa diterima oleh masyarakat seperti yang dijelaskan tadi, mungkin dengan perhitungan dengan per liter dan sebagainya. Nah, sebelum kita diskusi tanya jawab, mungkin ada yang perlu dijawab juga oleh Pak Saiful ya, tentang apa yang sudah dari penanggap nanti. Tadi untuk beberapa poin tadi ada dari Pak Hendra dari Padang dan Pak Rusdi dari Riau dan Pak Kusnara. Mungkin ada masukan sedikit sebelum kita mulai diskusi, karena juga waktu ya Pak Dweki ya, sampai jam 3 ya, jam 2 ya. Mungkin silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua kali saya coba melihat apa yang disampaikan oleh para penanggap tadi. Yang pertama Pak Hendra Pebrisal dari Kota Padang, umumnya hanya menyampaikan bagaimana strategi ya, strategi untuk meloloskan tarif yang sudah dilakukan perhitungan. Tetapi perlu diingat bahwa mungkin hal yang disampaikan oleh Pak Hendra ini untuk PDM-PDM yang besar, Kota Padang, kota-kota besar itu tidak masalah seperti itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rusdi tadi dari Riau sangat jauh berbeda. Ya, bagaimana kita punya wilayah pelayanan kabupaten yang daerahnya begitu jauh, kemudian cara pelayanannya memang intinya bahwa kita hanya bagaimana mengatur strategi. Yang paling penting bahwa yang saya sampaikan perhitungan tadi itu harus dimiliki dulu oleh PDM. PDM sudah punya gambaran nyata dulu bagaimana struktur tarif yang ada, kemudian tinggal ya strategi itu tinggal masing-masing PDM untuk bisa melakukan itu kepada wali kota atau bupati kepada daerah masing-masing. Ya paling tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi cukup baik ya. Semua dilibatkan, LSM dan segala macam dilibatkan sampai ke DPR, malah PDM-nya yang mengundang PDM, DPR-nya datang ke PDM dan semua anggota DPR-nya bisa masuk ke dalam ruang PDM dan bisa mendapatkan informasi. Ini satu hal untuk mendapat dukungan. Dan pengalaman dari Pak Hendra kemarin bahwa itu pun dilakukan dan mendapat dukungan positif, sehingga kemudian bisa pada bulan November 2019 kemarin bisa merubah tarif. Nah ini yang kami harapkan kepada PDM-PDM yang belum FCR tadi, melakukan perhitungan seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga kita mendapatkan angka. Nanti kemudian disampaikan pasti siapapun yang akan menerima itu, bupati maupun kepala wali kota maupun DPR pasti akan pahami. Ya, harga yang kita butuhkan 1 kubik itu kita membutuhkan biaya Rp4.000, sementara kita jual hanya Rp2.000. Seperti apa kira-kira begitu kan? Ini pasti akan mendapat dukungan. Sehingga strategi ini penting. Yang penting ketika kita sudah memiliki istilahnya perhitungannya sudah ada, kemudian kita tinggal mengatur strategi ya masing-masing daerah pasti punya perbedaan karakteristik dan lain-lain ya bagaimana direksinya untuk bisa menyampaikan ini secara baik kepada seluruh stakeholder, kemudian bisa diterima. Kemudian begitu juga yang disampaikan oleh Pak Rusdi tadi bahwa ada UPTD yang tarifnya rendah, sehingga wah itu di kabupaten sebelah tarifnya Rp1.000 kok PDM sampai 2.000 sampai 3.000. Nah, ini bermasalah. Nah, tadi kita sudah dapat informasi dari Pak Riris bahwa Permendagri ini yang akan dirubah itu termasuk kewenangan gubernur untuk menetapkan batas atas dan batas bawah. Nah ini kalau bisa terjadi, otomatis yang UPTD pun masuk di dalam kategori ini karena semua penyelenggara spam ya, bukan cuma PDM saja karena ini Permendagri ini mengikat penyelenggara spam apa bentuk UPTD maupun ini dia harus punya batas bawah sehingga batas bawah ini kemudian bisa membantu PDM yang belum sampai batas bawah tinggal menerapkan ini berdasarkan peraturan gubernur yang akan diterbitkan nanti. Kemudian yang luas wilayah ya masing-masing daerah punya karakteristik masing-masing, tinggal bagaimana strategi dari masing-masing direksi untuk bisa melakukan goal-goal ini. Kemudian yang penanggap yang terakhir dari Pak Agus Sunara memang cukup baik ya, terutama di industri. Mungkin Pak Agus berbicara ini dalam skala PDM besar ya, yang memiliki pelanggan industri yang besar seperti di dalam webinar sebelumnya, contohnya PDM Gorontalo itu walaupun keadaan pandemi pemakaiannya tinggi karena memang tidak ada industri di sana. Sebagian besar pelanggan rumah tangga. Sehingga di dalam penerapan tarif kita jangan hanya menetapkan bahwa pelanggan rumah tangga itu semua disubsidi. Seharusnya
ada pelanggan kalau seandainya bisa membagi kelompok pelanggan itu rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, rumah dan seterusnya, itu kemudian bisa saja yang disubsidi itu bila perlu yang rumah tangga 1 saja. Jangan rumah tangga 2 dan rumah tangga 3 juga diberikan subsidi, karena kelompok yang terbesar ada di situ ya. Hampir ya, kalau dia daerah-daerah kecil itu mungkin pelanggan rumah tangga itu lebih dari 90%. Pelanggan industri mungkin 1 atau 2% saja, sehingga ini tidak akan berpengaruh. Kalau tadi Pak Agus menyatakan bahwa begitu pandemi ini industrinya mulai jeblok dan pendapatan PDM juga jeblok. Padahal kalau seandainya di kota-kota besar mungkin dialami seperti itu. Sehingga kemudian di dalam penetapan tarif ini, ya ketika melakukan penetapan kelompok itu jangan hanya mendapatkan bahwa mendapatkan subsidi dari industri, tapi dari rumah tangga yang 3, kelompok-kelompok perumahan-perumahan yang mewah itu harus menjadi kelompok yang memberi subsidi juga, sehingga karena pemakaiannya besar kemudian bisa menutupi itu. Begitu juga dengan yang berikutnya adalah satuan ya, satuan. Saya kemarin ketika memberikan pemahaman kepada Pak Wali Kota itu saya tidak memakai satuan liter Pak, saya memakai satuan galon ya. Karena pasti orang semua seluruh Indonesia sudah tahu air galon yang isi ulang itu rata-rata mungkin kalau kami di daerah kami sekitar 6.000, itu hanya 20 liter. 6.000 rupiah, 5.000, 6.000 rupiah. Tetapi kalau kita asumsikan PDM dengan cara itu PDM menjual air galon itu bukan dalam 6.000 rupiah, tapi hanya tidak sampai 100 rupiah. Karena kalau 20 galon itu, 21 galon itu 20 liter, maka kalau seandainya harga air kita hanya 4.000 rupiah, kalau itu hanya 80 rupiah, tidak sampai 100 rupiah. Nah ini kemudian seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, itu satu hal yang bagus, satuan yang kita gunakan, sehingga bisa dipahami. 1 kubik dengan umpamanya 4.000 rupiah, mereka agak sulit. Tapi kalau menyatakan kalau 1 galon 80 rupiah, nggak sampai 100 rupiah itu satuannya. Karena 1 galon itu kurang lebih 20 liter. Nah ini kira-kira yang strategi yang mungkin bisa kita kembangkan nanti. Yang penting, yang paling inti, kita sudah punya perhitungannya lebih dulu, ya. Sudah punya senjata. Ini bagaimana kita sudah punya perhitungan. Kemudian strategi itu saya rasa masing-masing direktur, masing-masing direksi punya cara untuk bisa bagaimana meloloskan ini ke pihak yang kepentingan. Saya kira sementara demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih pencerahan daripada Pak Saiful tadi untuk menjawab daripada 3 penanggap tadi. Saya rasa itu sebenarnya tidak jauh berbeda lah dari 3-3-nya ini. Dan saya ditanggapi Pak Saiful juga sebenarnya tidak jauh berbeda dari apa yang kita inginkan bersama. Ya. Tinggal bagaimana memaplikasikannya di daerah masing-masing. Karena di daerah masing-masing itu kan tidak semua sama. Seperti yang disampaikan tadi, daerah Jawa itu rata-rata biaya FCR. Karena di sana biaya operasional lebih rendah. Tapi daerah Timur, daerah Kalimantan itu biaya operasional lebih tinggi. Maka juga sulit dengan penetapan tempat daerah. Mungkin itu. Nah, sekarang saya buka sisi yang ketiga, sisi tanya jawab. Karena kita waktu tinggal beberapa. Sisi keempat adalah sisi tanya jawab. Ya, mungkin saya beri kesempatan 3 penanya untuk menanya apa yang harus kita silakan kami buka untuk bertanya dari 3 untuk sisi ini. Silakan Pak, yang mau tanya salah satu adalah Pak Khairul tadi ya, Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya ingin menanyakan bagaimana Pak? Khairul dari mana Pak? Dari PDM mana Pak? Saya dari Perumdam Among Tirta Kota Batu. Siap Pak G. Ya Pak, yang ingin saya tanyakan bagaimana bila tarif air minum sudah hampir lebih dari 10 tahun Pak, tidak pernah ada perubahan kenaikan dan juga tidak ada subsidi dari pemerintah daerah sesuai dengan Permen Dagri 71 tahun 2016. Sedangkan setiap tahun kita harus setor juga PAD. Dan dalam RKAP kita dituntut juga pendapatan selalu meningkat hanya berasumsi berdasarkan tambahan SR baru, pendapatan non-air, dan pemakaian meter kubik pelanggan. Itu gimana Pak nanti terhadap kinerja kita, kan dampaknya nanti juga berpengaruh terhadap pendapatan dan penilaian kinerja kita. Padahal kan kita kalau tidak FCR kan harusnya ada subsidi dari pemerintah daerah. Nah itu
sesuai dengan permen kita belum pernah mengajukan juga memang, karena dari pemerintah daerah juga kita tetap setiap tahunnya harus store PAD-nya. Itu Pak yang saya sampaikan, mungkin ada PAD-nya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Revo. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Saiful yang pertanyaannya saya tunjukkan ke Pak Saiful. Salam dulu sama teman-teman sama tukang ledeng. Pak Hendra di Padang sudah lama tidak ketemu. Pak Dwike yang selalu ketemunya di tukang ledeng selfie. Ini Pak, saya mau bertanya nih Pak. Saya ini sudah... PDM dari mana Pak? Dari Pak PDM mana Pak? Saya dari PDM Kabupaten Gorontalo Pak. Rivo Hiola dari PDM Kabupaten Gorontalo Pak. Saya ini sudah 20 tahun Pak di PDM. Sudah masalah makan asam garam mengenai masalah usulan tarif Pak. Secara aturan, Permendagri itu tarif itu SK-nya Bupati Pak. Tapi di lapangan tetap DPR itu ngotot harus melibatkan mereka dalam perhitungan tarif. Padahal SK-nya cuma SK Bupati bukan Perda. Nah, yang jadi kendala kami Pak, yang pertama FCR itu kan yang menghitung itu keluar FCR atau tidak itu suatu tarif itu adalah BPKP melalui permintaan dari BP Spam untuk hasil kinerja. Sehingga penilaian FCR itu dari BPKP. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah di SK tarif itu atau SK subsidi tarif itu yang mungkin akan dibuat, saya minta kalau bisa apabila hasil penilaian BPKP suatu PDM itu belum FCR, harusnya ada dimasukkan diharuskan ada subsidi tarif dari Pemda. Tapi kenyataan di lapangan kan permen-permen yang dikeluarkan tetap ujung-ujungnya kemauan dari pemilik atau bupati. Walaupun kita aturan Permendaginya bagaimana banyak, kalau bupati tidak mau ya tidak mau. Nah di sini pertama Pak, tolong harus ada punishment dari setiap daerah yang tidak melakukan permen tersebut atau melaksanakan permen tersebut mengenai subsidi tarif itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, perhitungan tarif ini kalau boleh Pak, saya mau bertanya, apakah dalam pengajuan peraturan tarif ini sudah melibatkan PDM itu sendiri? Jangan sampai perhitungan-perhitungan yang BPP Spam buat itu PDM sendiri kelabakan cara menghitungnya atau cara mengajukan ke pemerintah daerah. Saya kira dua itu dulu Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Redo. Alhamdulillah. Saya punya pertanyaan tadi yang perlu kita cerahkan daripada penanggap nantinya dan oke, kita lanjutkan kepada Pak Saiful yang bisa menjelaskan ini juga semua. Karena dia itulah artinya apa sebenarnya seandainya itu tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena kita wajib pada setahun sekali itu kan ada pembaruan daripada tarif itu sendiri, Pak, penguasaan tarif. Baik, saya coba menanggapi apa yang disampaikan oleh dua penanya tadi. Yang pertama Pak Hairul Anam dari Kota Batu Malang, yaitu 10 tahun tidak ada perubahan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah selama 10 tahun itu FCR atau tidak? Ya, karena alasan untuk bisa melakukan perubahan tarif itu kalau tidak FCR. Ya, kalau selama 10 tahun itu FCR ya sudah cukup menutupi biaya. Prinsipnya sudah terpenuhi. Tetapi kalau seandainya tidak FCR, ya tidak full cost recovery, ya itu alasan yang paling utama untuk kita menyampaikan ini ke kepala daerah, ya Pak. Ini kita buat air 1 kubik membutuhkan biaya 4.000, kita jualnya 3.000 Pak. Bagaimana caranya supaya bisa membuka pemikiran ini kepada kepala daerahnya, ya? Tapi kalau seandainya selama saya lihat kalau tadi Pak Hairul menyatakan bahwa ada setoran PAD, berarti ini sudah FCR ya, sudah FCR. Kalau sudah FCR ya nggak masalah ya, tidak perlu lakukan perubahan lagi.
Tapi di dalam Permendagri yang 71 ini menyatakan bahwa setiap tahun dibuat perhitungan. Jadi siapa yang membuat perhitungan? PDM harus membuat perhitungan ya. Jadi ini yang ini juga termasuk jawaban untuk Pak Rivo Hiwola di Kabupaten Gorontalo bahwa yang melakukan perhitungan itu orang PDM, bukan BPKP. BPKP hanya mengaudit ya, mengaudit kinerjanya. Jadi bagaimana kita mengetahui tarif ini FCR atau tidak FCR ya dari perhitungan tadi. Berapa biaya yang kita perlukan, kemudian dibagi dengan produksi air yang kita miliki, ketemu air yang produksi tadi 1 kubiknya berapa. Kemudian dari rekening yang terjual setiap bulan itu DRD-nya yang terjual umpamanya berapa miliar dibagi dengan berapa kubikasi air terjual, ketemu harga jual rata-rata. Nah, tinggal dibandingkan. Kalau seandainya harga jual rata-ratanya 4.000 ya, sementara yang kita memproduksi 1 meter kubik itu membutuhkan 5.000 ya, pasti ini tidak FCR ya. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Pak Rivo bahwa FCR atau tidak FCR itu orang PDM yang harus melakukan perhitungan itu ya, melakukan perhitungan. Jadi supaya bisa alasan yang paling utama kita mengajukan tarif itu karena tidak FCR ya. Sekarang nanti ada kebijakan baru nanti yang akan disampaikan ya, Kemendagri ada revisi tadi menyatakan bahwa perhitungan FCR itu yang akan mungkin sedikit dirubah, yang tadinya menggunakan kebocoran di bawah 20%, tetapi yang sekarang ini berdasarkan NRW faktual. Artinya ada PDM yang punya kebocorannya 40% sampai 50%. Nah, inilah ya sehingga kemudian betul-betul FCR itu adalah real. Nah, saya harap dengan contoh-contoh perhitungan tadi itu Bapak-bapak punya staf terutama dari bagian langganan ya yang menerbitkan rekening air itu bisa melakukan simulasi data tersebut sehingga diketahui bahwa tarif air rata-ratanya berapa, kemudian dari bagian keuangan menghitung berapa biaya produksi untuk memproduksi satu kubik air. Sehingga saya ulangi lagi bahwa alasan yang paling utama untuk melakukan perubahan adalah tidak FCR. Kalau seandainya PDM Kota Batu sudah FCR, ya tidak perlu lagi dilakukan perubahan. Kalaupun mungkin FCR-nya itu rasionya cenderung mengecil, contoh di tahun-tahun pertama itu FCR-nya besar, lama-lama kemudian makin ke sini FCR-nya mungkin hanya mendekati 90 sekian persen, berarti kan keuntungan sudah kurang dari 10%. Sehingga ketika FCR-nya sudah mepet dengan harga produksi, disitulah PDM harus melakukan perhitungan seperti yang saya sampaikan dalam pemaparan sebelumnya. Itu ada dalam lampiran Permendagri-nya. Saya pikir itu hal perhitungan seperti itu tidak akan berubah di dalam Permendagri yang akan datang kecuali dalam posisi menentukan FCR-nya saja. Ya, saya kira demikian Pak Rivo. Jadi harus dalam perhitungan itu PDM yang melakukan perhitungan bukan konsultan. Konsultan mungkin bisa saja hanya membantu bagaimana melakukan itu, ya. Tetapi alangkah baiknya kalau staf PDM itu yang bisa melakukannya sendiri. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Gimana Pak untuk penanya yang ketiga? Masih ada satu lagi kesempatan, masih ada 10 menit. PDM Tirtauli di Kota Pematang Siantar, Pak. Penyesuaian tarif penyesuaian tarif pada tahun 2013. Jadi sampai dengan saat ini 2020 memang belum ada penyesuaian tarif, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, tentang penyesuaian tarif otomatis, Pak. Artinya seperti ini, PDM Tirtauli sedang mengusulkan perda tentang PDM dan di dalamnya ada include tentang penyesuaian tarif otomatis, Pak. Nah, menjadi pertanyaan apakah di Permendagri 71 itu tahun 2016 tentang perda otomatis itu adakah larangan atau bagaimana Pak itu kira-kira? Atau yang jadi pertanyaannya Pak, adakah di PDM di Indonesia yang sudah berlaku tentang penyesuaian tarif otomatis, Pak? Apakah dia dan regulasinya dalam bentuk apa? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Budi Satria dari Tirtauli ya. Yang disampaikan tadi adalah tarif secara otomatis, Pak ya. Artinya saya baru dengar ini Pak ada tarif otomatis di kemudian perdanya. Mungkin yang bisa jawab mungkin dari staf ahli ya, dari staf. Oke Pak, silakan yang lain. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari PDM Sampit, Pak, Kalimantan Tengah. Jadi ini saya ke Pak Saiful Jafar langsung. Setelah kita menghitung berdasarkan rumus yang sudah ditentukan, ketemu di situ tarif dasar, tarif penuh. Apa namanya? Pak Muhammad Nur Ansori, Pak. Oke. Pak Ansori. Jadi setelah perhitungan tadi, Pak, setelah kita ketemu anggaplah tarif dasarnya, untuk mengaplikasikan ke blok-blok meter kubik, ada 0, 1, 0 sampai 10, 10 sampai 30 itu kan ada Pak. Yang optimalnya supaya kita mencapai FCR, pemberian subsidi itu berapa persen, habis itu keuntungan yang dari perhitungan tarif dasar tadi berapa persen, supaya kita nanti akhirnya mendapatkan nilai FCR yang optimal, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Sari. Ya, selamat sore Pak. Selamat sehat untuk kita semua. Mungkin ada pertanyaan lagi yang kelima, Pak, yang terakhir Pak ya, karena waktu kita masih sudah mencapai. Silakan yang kelima. Selamat siang, terima kasih. Saya dari PDM Kota Batu. Saya mau menanyakan Pak, tadi kan disebutkan ada penggolongan-penggolongan tarif, termasuk tarif khusus. Nah, ini saya mau tanya, secara dasar peraturannya boleh nggak? Ketika kan di tarif khusus artinya tidak tertulis tarifnya berapa, beda dengan tarif rumah tangga 1, 2 yang tarif 10 kubiknya sekian ribu. Ini kalau tarif khusus kan sesuai kesepakatan. Nah, kalau misalnya tarif khusus ini kita kenakan pada suatu wilayah yang notabene itu rumah tangga, jadi mungkin kita akan memasang investasi jaringan ke suatu wilayah desa A. Nanti siapapun nanti yang akan masuk jadi pelanggan itu di wilayah tersebut tidak bisa kita kenakan sama rata dengan tarif rumah tangga yang sudah kita terapkan di situ 1, 2, tapi akan kita kenakan khusus sesuai kebutuhan. Nah, ini kebutuhannya jatuhnya berapa itu akan berbeda-beda. Apa secara peraturan diberlakukan seperti itu, Pak? Udah Bu? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, ini bertanya sama usulan juga nih. Bisa nggak Pak di Permendagri yang akan direvisi nanti mengenai tarif ini ada ambang batas minimal dan maksimal agar kami di daerah bisa jadi acuan kami, minimal harus berapa dan maksimal berapa. Jadi kita antar PDAM tidak timpang terlalu jauh. Selisih kami dengan kabupaten lain ada yang jauh dan ada yang dekat. Artinya dengan tarif ini ada aturan di Permendagri lah yang mengakomodir bahwa tarif minimal untuk PDAM minimal ada dan maksimalnya ada batas atasnya. Jadi sehingga kami di daerah pun nggak kesulitan menghadapi yang hal-hal seperti ini. Saya rasa cukup sekian Pak dari PDM Waiguruh Lampung Timur. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang pertama itu dari Budi Satria dari Tanuli. Ada tarif otomatis. Mungkin yang saya menjawabnya mungkin adalah dari Pak Agus Nara, staf ahli informasi. Selanjutnya nanti dari Pak Asor Sampit juga disambut oleh Pak Saiful nanti yang menjawabnya karena berhubungan dengan pertolongan itu juga nanti dari Pak Kota Batu juga sama nanti di Lampung Timur Lampung Timur nih Pak ya nanti akan dijawab juga Pak Agus Nara. Silakan Pak Agus Nara. Gini, pertama tarif otomatis. Lazimnya tarif otomatis itu kan diterapkan itu dalam rangka supaya kenaikan tarif itu tidak terlalu tinggi, sehingga dibangun secara dilaksanakan secara bertahap gitu ya. Misalnya kalau tarif itu 1 tahun ke depan itu akan naik misalnya 10%, itu dibagi 2, 5% di semester pertama, misalnya 5% lagi di semester kedua, misalnya begitu. Itu desain tarif otomatis. Kenapa? Karena tarif itu baik naik atau tidak naik, sekarang itu kan wajib dievaluasi dan ditetapkan setiap tahun.
Kalau dulu umumnya kan kenaikan itu setiap 3 tahun gitu ya, 2 tahun gitu, sehingga supaya nggak bolak-balik itu dibikinlah tarif otomatis gitu ya. Pada dasarnya bisa, nggak ada masalah. Misalnya tadi kalau hasil perhitungan Pak Saiful dibanding existing gitu ya, harus naiknya misalnya 10% gitu ya. Nah, supaya kita ke pelanggan itu merasa tidak sekaligus kenaikannya, maka digunakanlah tarif itu kenaikannya secara bertahap, itu yang dimaksud otomatis gitu. Nah, yang kedua, saya juga mohon izin nih menambahkan sekaligus, ini ada hubungannya subsidi, sanksi, minimal, bawah, atas. Ini pertanyaan dari beberapa orang sebetulnya saling berkaitan. Yang saya tahu, rencana dalam penerapan Permendagri yang baru itu ada menganut tarif batas bawah dan batas atas. Itu ya tadi Pak Saiful ya. Nah, jadi kepala daerah itu tidak boleh menetapkan tarif di bawah batas bawah. Itulah fungsi pembinaan gubernur nanti, pemerintahannya yang lebih tinggi ya di atasnya itu yang akan tentu memberikan sanksi administratif atau apapun itu kepada kepala daerah. Dalam hal ini adalah bupati wali kota. Bahkan gubernur itu kan punya kewenangan untuk mereview usulan APBD kota kabupaten. Ketika tarifnya tidak FCR, terus tidak ada subsidi, itu berhak untuk melakukan perbaikan gitu. Jadi itulah bagian dari ketika gubernur menerapkan batas bawahnya, misalnya di PDM ini Rp4 per liter, tapi wali kota menerapkannya misalnya Rp3,5 gitu ya. Rp3,5 itu kan hasil dari tarif stratifikasi yang berbeda gitu ya. Nanti ketemunya misalnya rata-ratanya masih di bawah biaya pokok atau FCR atau apapun, maka tugasnya harus mensubsidi. Itulah fungsi pembinaan administrasinya gitu. Jadi sanksi. Jadi pemerintah pusat tidak ya langsung ujug-ujug memberikan sanksi. Secara bertahap itu tadi ditetapkan oleh gubernur. Jadi kaitan itu. Mungkin nanti silahkan Pak Saiful untuk menambahkan mengenai simulasi tadi tarif setelah ditemukan harga pokok tadi yang tarif dasar, tarif rendah itu memang harus berkali-kali simulasi. Gitu Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya silakan Pak Saiful Pak untuk menanggapi apa yang sudah dipertanyakan orang untuk menjawabnya Pak. Silakan Pak. Iya. Jadi mungkin saya langsung ke Pak Muhammad Nur Asrori dari Sampit yang menanyakan mengenai posisi tarif dasar, tarif rendah, dan tarif penuh. Memang ya setelah kita menemukan 3 formula tarif tersebut itu, kemudian dilakukan simulasi. Simulasi berdasarkan data pemakaian per blok tadi. Jadi sebelum kita melakukan simulasi, kita pasang dulu dengan tarif yang lama di dalam tabel yang tadi itu, kemudian dilanjutkan di samping sebelah kanannya itu, kemudian ditaruh harga tarif yang lama. Ketemu angka sesuai dengan DRD kita yang bulan berjalan atau pada saat perhitungan. Kemudian tabel yang sama itu kita buat di bawahnya, kemudian disimulasikan dengan tarif yang baru, yang otomatis berpedoman kepada tarif dasar, tarif rendah, dan tarif penuh tadi. Ya, tarif dasar itu adalah yang kira-kira mendekati harga rata-rata. Itu mungkin bisa saja di blok pertama 1 sampai 10 itu mungkin hanya 50 atau 60% dari tarif dasar. Tetapi di blok kedua kemudian bisa saja mencapai 80, dan bisa saja di blok ketiga dan seterusnya itu sudah 100% sesuai dengan perhitungan tarif dasar tadi. Nah, sedangkan untuk kelompok yang lebih tinggi, rumah tangga 3, 4, dan seterusnya yang rumah tangga mewah itu, kemudian kita gunakan tarif penuh mulai dari posisi awal. Ketika blok pertama juga sudah ditaruh bahwa rumah tangga yang lebih di atas itu tidak boleh menggunakan tarif dasar, dia harus menggunakan tarif penuh. Jadi kelompok tarif penuh. Sehingga kemudian bagaimana kita mencapai FCR optimal di dalam perhitungan tadi, di dalam perhitungan sebelumnya dinyatakan bahwa keuntungan yang paling bisa ditolerir oleh Permendagri tersebut adalah kurang lebih 10% dari total aktiva tetap. Ya. Jadi kalau di dalam perhitungan tadi menyatakan bahwa totalnya dalam 1 tahun itu bisa mendapatkan keuntungan 7 miliar, kita bisa lihat di dalam simulasi yang tarif sebelumnya dengan tarif yang baru itu, apakah bisa mencapai dalam 1 tahun itu bisa 7 miliar? Jangan sampai kemudian dia melebihi, karena kita juga tidak boleh terlalu optimis dengan angka yang besar nanti diset, karena kita harus melihat tarif existing dulu. Dan dengan tabulasi tersebut kita melihat dengan tarif yang lama ketemunya pendapatannya kurang lebih umpamanya 1 miliar, ternyata dengan tarif baru itu bisa mencapai 1,2 atau 1,3 miliar, berarti kenaikan kurang lebih 20-30%.
Nah, inilah jangan sampai kemudian timbul lonjakan. Jadi bagaimana optimalnya FCR itu adalah paling tidak 10% dari total aktiva tetap masing-masing PDM. Jadi ini harus berdasarkan data laporan keuangan tadi. Itu untuk dari Pak Asrori dari Sampit. Kemudian dari Pak Ibu dari Tirta Among Kota Batu tadi itu mengenai tarif kesepakatan. Ada instalasi yang dibangun di dalam suatu lokasi tersebut. Itu namanya tarif kesepakatan. Itu memang diakomodir di dalam Permendagri nomor 71 ini, Bu. Jadi berapa investasi yang ditanamkan di sana, otomatis karena itu wilayahnya di luar jangkauan pelayanan yang ada di PDM, kemudian PDM bisa melakukan negosiasi dengan pengembang. Wah, ini lokasinya agak jauh, kita harus investasi sekian besar. Bapak, kalau kita bisa melayani ke arah di sana, tetapi tarifnya adalah tarif kesepakatan. Dan tarif kesepakatan itu harus paling tidak ekvivalen atau sama dengan tarif penuh. Tidak boleh dia tarif dasar atau tarif rendah. Karena ada investasi yang ditanamkan di sana. Sehingga kalau ada kesepakatan itu lebih dulu, kemudian sudah sepakat, kemudian baru diterapkan tarif tarif kesepakatan tadi, ya. Itu memang di dalam Permendagri nomor 71 itu diakomodir. Jadi tinggal hanya tarif kesepakatan itu karena tidak ditetapkan oleh peraturan bupati atau peraturan kepala daerah, maka direktur berhak untuk menentukan tarif kesepakatan tersebut dengan berkonsultasi kepada Dewan Pengawas. Jadi di dalam tarif kesepakatan itu memang di dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota tidak ada tarif kesepakatan, tetapi direksi masing-masing PDM diberikan kewenangan untuk menentukan tarif kesepakatan tersebut. Nah, direksi akan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas, mendapat persetujuan Dewan Pengawas, kemudian ditetapkan. Dan pasti tarif kesepakatan itu tidak mungkin lebih rendah, ya. Tidak mungkin lebih rendah dari tarif penuh, kecuali investasi yang dibangun oleh pengembang itu sebesar itu adalah beban dari investor, maka bisa saja kemudian kesepakatan ini nanti dibangun ke sana. Tetapi kalau investasi itu dibangun oleh PDM, ya harus ada kesepakatan lebih dulu. Ya. Kemudian mungkin yang terakhir dari Pak Marta Dinata dari Lampung Timur, mungkin tadi sudah dijawab oleh Pak Agus bahwa dalam Permendagri yang baru nanti itu merupakan kewenangan gubernur untuk menentukan, dan kepala daerah berada dalam posisi harus patuh kepada ambang batas dan bawah tersebut. Ya, saya kira mungkin demikian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Saiful. Apa yang sudah disampaikan ini sangat Pak, bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan webinar ini perhitungan dan pengajuan penyesuaian tarif air minum ini bisa terrealisasi untuk kami PDM-PDM yang khususnya di luar Pulau Jawa, Pak. Karena sangat penting bagi kami untuk kemajuan PDM itu sendiri. Mudah-mudahan ke depannya kepada kepala daerah di daerah-daerah yang untuk kemajuan PDM itu bisa berandil penting langsung kepada PDM itu sendiri. Mudah-mudahan ada langkah-langkah nanti untuk bagaimana daerah-daerah itu menyetujui untuk penyesuaian tarif yang diusulkan oleh Direktur PDM bersama dengan pengawas. Itu seperti strategi yang disampaikan. Mungkin sebelum saya tutup ada terakhir nanti ada sharing ya dari orang. Silakan. Baik, ya terima kasih Pak Moderator, Pak Dwike. Mohon izin Pak Syafriansa, Pak Saiful Djafar, para penanggap termasuk Pak Agus Sunara dan teman-teman PDM semuanya. Saya mengikuti tadi dari awal, menarik juga mengenai tarif ini. Yang pertama mohon izin perkenalkan dulu, saya Jaya Saputra, kami dari water.org, sebuah NGO. Kami ada di Indonesia sejak tahun 2014, sekarang kami sudah bermitra dengan 22 PDAM, sementara ini masih di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Insya Allah tahun-tahun ke depan kami bisa bermitra dengan PDAM-PDAM lain di luar Pulau Jawa. Dan kami ini adalah NGO non-profit. Jadi semua yang kami lakukan ini, kegiatan kami ini, semuanya murni charity dari kami semua terhadap PDAM. Tujuannya satu, Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk percepatan cakupan layanan atau percepatan pelayanan. Sementara ini juga kami sudah bekerja sama dengan Perpamsi dalam melaksanakan program kami di Indonesia ini. Mungkin Pak Agus Sunara sudah tahu persis dengan kami. Itu perkenalan saya. Nah, dari saya untuk sharing ini mungkin ada beberapa hal. Saya kira ini mungkin tolong dicatat, mungkin dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini yang
akan menerbitkan Permendagri yang baru. Mungkin juga di sini pejabatnya sudah tidak ada tadi Pak Riris ya. Kemudian juga, tapi saya yakin mungkin ini Pak Agus Sunara juga ikut terlibat, mungkin nanti bisa disuarakan Pak Agus Sunara ke Kementerian Dalam Negerinya. Yang pertama adalah kelompok tarif, Pak. Kami mengusulkan ya, kelompok tarif itu saya setuju dengan Pak Agus Sunara dan lain-lain tadi, kita buat simpel. Simpel dalam arti kata kelompok tarif dibagi 3 kelompok saja, yaitu 1 kelompok yang disubsidi, kedua kelompok full cost recovery, yang ketiga adalah kelompok yang mensubsidi. Simpel 3. Nah, dalam penentuan tarif ini juga mohon hati-hati, tadi yang disampaikan juga disinggung oleh Pak Agus Sunara, jangan sampai tarif yang disubsidi ini terlalu rendah. Pengalaman kami di Jakarta, saya hampir 10 tahun di Badan Regulator Air Minum DKI Jakarta, bahwa tingkat konsumsi kelompok pelanggan R1 yang disubsidi itu jauh lebih besar dari kelompok pelanggan yang membayar mahal. Nah, ini juga tidak adil. Kita mensubsidi tapi terlalu jauh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, waktu kami mengusulkan tarif ke gubernur, gubernur tidak mau. Gubernur tetap waktu itu Gubernur Pak Sutioso tetap bahwa yang R1 tetap 1.050 per kubik. Bayangkan di Jakarta uang 1.050. Nah, ini pengalaman kami. Nah, kemudian yang kedua, pengalaman juga ini sebaiknya dalam peraturan Permendagri yang baru sekarang nanti itu yang akan diterbitkan nanti itu ada mekanisme penyesuaian tarif secara otomatis. Kenapa demikian? Pastilah teman-teman PDM semua di sini mengalami pada saat akan mengajukan penyesuaian tarif, kata-katanya jangan kenaikan tarif Pak, penyesuaian tarif. Jadi selalu terbentur dengan banyak stakeholder. Saya yakin itu. Nah, pengalaman kita mau naik 1%, mau naik 5%, mau naik 10%, mau naik 30%, capeknya sama. Waktu yang dibutuhkan sama untuk prosesnya. Nah, oleh karena itu kami menyarankan, alangkah baiknya kalau dalam Permendagri itu ada disebutkan mekanisme, boleh pakai mekanisme penyesuaian tarif otomatis misalkan selama 3 tahun. Kenaikannya per semester yang kecil-kecil tadi kata Pak Agus, sehingga tidak terlalu mengagetkan pelanggan. Itu. Kemudian satu lagi tadi untuk Pak Saipul ya, untuk realisasi tarif itu nanti itu sangat tergantung dari hasil proyeksi kita, Pak. Jadi hati-hati kita dalam memproyeksikan. Kalau kita salah memproyeksikan, ya tentunya nanti ya publikasinya mungkin tercapai, tapi rupiahnya tidak sampai. Itu. Nah, yang ketiga, hati-hati dalam penentuan batas atas dan batas bawah seperti tadi yang diminta oleh Pak Martadinata dari Lampung Timur, menentukan batas atas dan batas bawah di Pergub tersebut, Pak Agus Sunara. Karena apa? Sangat jauh sekali biayanya antara PDAM yang sumber airnya dari mata air, kemudian pengalirannya gravitasi semuanya, dengan PDAM yang diolah, yang dipompa. Tolong itu angkanya itu diperhatikan sekali itu. Nah, yang keempat mungkin yang terakhir, Permendagri selama ini mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk acuan penentuan tarif air minum. Tapi dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu saya rasa belum ada sanksinya ya bagi kepala daerah atau siapapun yang berhak menentukan tarif apabila dia tidak mengikuti aturan tersebut. Nah, kita ini kalau ada aturan dan tidak ada sanksinya ya nggak akan efektif. Mungkin dari saya sementara itu dulu, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jaya. Apa yang disampaikan sharing sangat berharga kita semua. Alhamdulillah kita sudah puncak kepada acara terakhir Pak ya, puncak. Alhamdulillah ini merupakan apresiasi bagi kami lain di tempat ini bisa menyelenggarakan tanpa tatap muka, hanya melewati layar kaca di seluruh Indonesia. Kita bisa berbicara, bisa memberikan masukan-masukan pada kita semua. Adapun kesimpulan daripada diskusi hari ini adalah kita diamanahkan kepada Permen nomor 71 tahun 2016, itu ada revisi nanti kan. Apa yang disampaikan beberapa penanggap dan beberapa penanya tadi sangat kita tuh adalah strategi.
bagaimana strategi kita untuk menghadapi pemerintah daerah, DPR, legislatif maupun eksekutif, terutama kepada pelanggan, memberikan penjelasan-penjelasan, pemaparan-pemaparan sehingga pelanggan lebih mengerti kenapa PDAM menaikkan tarifnya sesuai dengan ini. Karena selama ini kita terus terang saja di daerah khususnya Pak, kita biaya operasional kita tinggi daripada di Pulau Jawa. Bayangkan HPP kita rata-rata daerah Kalimantan itu di atas 5.000 Pak. Besar sekali HPP kita. Sementara harga jual kita di bawah bahkan ada sampai cuma Rp2.000 harga jual kita. Nah, terus bagaimana untuk menutup presiden? Sementara apa yang disampaikan oleh dari penanya tadi, 10 tahun tidak ada penaikan tarif. Nah ini bagi kita semua, PR bagi kita semua, khususnya di Parpamsi nantinya, bagaimana memperjuangkan itu di Kemendagri akan apa yang Bapak sampaikan adalah sanksi-sanksi kepada daerah yang tidak memperhatikan kepada PDAM itu sendiri. Itu Pak yang paling saya penting, karena terus terang seluruh PDAM yang ada di daerah Kalimantan dan sebagainya terkendala itu tadi Pak. Karena sanksi daripada Permendagri itu tidak ada sekali untuk kepada daerahnya. Sehingga kita untuk berbuat sesuatu PDAM tidak bisa. Sementara kita dituntut untuk positif dan sebagainya. Bisa APBD kepada daerah. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua adalah perkembangan PDAM seluruh Indonesia sangat padat sekali. Seperti disampaikan oleh Pak Seto tadi. Grafiknya cukup bagus Pak. Yang sehat dan yang sakit tinggal sedikit saja mudah menuju kurang sehat dan menjadi sehat. Itu sangat penting bagi kita semua. Pertama ada keseimbangan di antara kita PDAM, keseimbangan daripada PDAM lain itu sulit kita menyatukannya. Bagaimana? Daerah-daerah tertentu masih jauh Pak, yang dikatakan sehat. Ada juga PDAM juga memaksakan itu sehat, padahal belum sehat Pak. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Karena PDAM-nya cari muka kepada daerah, PDAM punya sehat, sehingga daerah itu sendiri sulit untuk membantu PDAM itu sendiri Pak, karena PDAM ini sehat. Padahal secara logika akal saja, pelanggan PDAM di bawah 5.000, kalau dikatakan sehat, agak sulit kita menerima itu sehat. Dari mana akses sehatnya? Gitu. Ini yang sekarang mudah-mudahan dengan acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah nanti di Provinsi Pusat akan berjuang untuk bagaimana untuk menyetarakan ini Pak. Sudah strategi dari Provinsi Pusat untuk menyatukan ini semua, keseimbangan ini semua, sistem akan dibangun oleh Provinsi Pusat nantinya. Mudah-mudahan ini akan bisa terlaksana. Mungkin ini Pak, acara diskusi hari ini, mudah-mudahan jadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya Sapriansa, PDAM Tirta Arut, Pangkalan Bun, Kota Rangun Barat, asal dari Kalimantan Tengah. Saya berangkat Ketua Kelembagaan Provinsi Pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.